ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بتميم الخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Halaman 65. Qala al-musannif nafa'ana Allah bi'ulumih al-'arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wa la yakifu 'ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Innama ishtadda khawful 'arifina fil basti ma lam yashtadda fil qabdi min kibali mula'amatihi lihawa anfusihim bikhilafil qabdi kama sayaquluhul muallifu fayakhafuna hina idzin min ruju'ihim ilaihi wa dhawqihim lit'ami nufusihim wa fi dhalika tardu wal bu'du. Waqad kataba Yusuf ibn Husain Razi ilal Junaidi radhiyallahu ta'ala anhuma la adzaka ta'ma nafsik fa innaka in zuktaha la tadhuku ba'daha khairan abadan. Amin sama ta'akkadu alaihim fi dzalika mulazamatul adab wa dawamul inkibat wal inkisar wa dzalika amrun asir fi hadzal hal. Walidzalika la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Berkata Ibn Athaillah, al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Bermula orang-orang arif apabila diberi kelapangan akan mereka itu lebih khawatir dari mereka itu apabila diberikan kesempitan. Wala yakifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Dan tidak ada yang mampu menetap di atas batas-batas adab dengan Allah Ta'ala fil basti dalam kondisi lapang illa qalilun kecuali segelintir orang. Jadi di sini Ibnu Athaillah ingin menyampaikan bahwa perbedaan orang arif dengan yang bukan arif. Kalau orang arif lebih khawatir ketika diberi lapang. Ketika diberi lapang atau kemudahan atau kegembiraan dan kesenangan oleh Allah, mereka lebih khawatir daripada manakala diberikan kesempitan atau kegundahan. Berbeda dengan yang bukan arif. Kalau yang bukan arif, biasa sebaliknya, lebih menyenangkan saat gembira dan suka ketimbang saat suka dan susah. Yang berbeda orang arif dengan yang bukan arif. Orang arif itu lebih khawatir saat berada dalam kondisi lapang ketimbang saat dalam kondisi sempit. Wala yakifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Tidak ada manusia yang tetap bertahan dalam batas-batas kesopanan serta Allah illa qalilun, kecuali segelintir orang. Jadi dalam kondisi lapangnya biasanya jauh daripada adab dengan Allah Ta'ala. Karena saat senang tanya biasa terlena. Ban senang terlena ada. Hana perasaan iftikar. Karena dalam agama baru menunjukkan penghambaan tanya kepada Allah benar rasa iftikar yang mendalam, iftikar yang maksimal kepada Allah, betul-betul hajat. Dalam kondisi lapang dengan senang-senang biasa hana iftikar yang, apalagi metro tingkat terlena. Maka orang arif lebih kepada kondisi lapang ketimbang kondisi kabat. Dalam kondisi sempit nya katanya fi qabdatillah, dalam genggaman Allah. Jadi tinggal dapres jangan beli sangat. Tapi dalam kondisi hampar tanya ke dalam genggaman Allah menang kira-kira tengah gebi
kesenangan dan kegembiraan. Kadang-kadang kesenangan dan kegembiraannya membuatnya lupa daratan. Maka para arif lebih khawatir kondisi sempit ketimbang kondisi lapang. Sebab Allah nabi mandua macam. Wallahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah memberi perasaan takut, kabat, dan memberi perasaan senang. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya Allah kamu akan dikembalikan. Sebab nak tulis dalam kitab dalam hawa nafsu selalu memainkan peran saat kondisi kelapangan. Saat manusia dalam kondisi lapang, inan ke hawa nafsu memainkan peran. Menyo manusia dalam kondisi sempit, biasa hawa nafsu kurang berperan, kurang aktif. Keaktifan hawa nafsu yang sangat menonjol atau sangat luar biasa aktif di saat kita dalam kondisi lapang. Dalam kondisi senangnya hawa nafsu bermain peran. Dalam kondisi kita tengah sempit, tengah susah, tengah dilanda kegalauan yang luar biasa, pak dia melompat fikir kata nafsu. Nak lewat urinal belum lagi nampak kalau ni susah dah. Hawa pakai baju mimi peng bitan hawa. Sapu mai. Jadi nafsu kurang berperan dalam kondisi sempit. Tapi dalam kondisi lapang yang nafsu memiliki peranan yang luar biasa. Ini beda. Maka karena dua kondisi yang kontradiksi, yang kontras, yang sangat beda, maka para arifnya lebih khawatir saat kondisi lapang ketimbang saat kondisi sempit. Kan? Inama ishtadda khawful arifin fil basti malam yashtadda fil qabdi min kibali mula'amatihi lihawa anfusihim. Ayasanya beratlah rasa khawatir para arif dalam kondisi lapang, barang yang tidak berat rasa khawatir dalam kondisi sempit. Mingki bali, daripada pihak atau karena mula amatihi lihawa ampusihim. Cocoknya kondisi lapang lihawa ampusihim bagi keinginan nafsu mereka itu. Jadi mio dalam kondisi lapang nafsu cocok, nafsu mula amahnya mesti munasabah, memiliki kecocokan nafsu dengan kondisi lapang. Kaji lemna menggambarkan memiliki peranan. Nafsu bisa memainkan peranannya dalam kondisi lapang. Menyo sempit, yang nafsu kurang memberi puisi tadi, memainkan perannya. Dalam kondisi lapang yang biasa lebih memainkan peran. Karena kondisi lapang yang akibat dari Allah Ta'ala tajalli dengan sifat jamal. Di saat Allah tajalli para arif dengan sifat jamal, sifat keindahan yang dimiliki oleh Allah, orang arifnya merasa senang. Saat merasa senang, kadang-kadang terlena dengan kesenangannya. Pada saat terlena dengan kesenangan, inan ke nafsu bisa memainkan peranannya. Sebab pengertian basat dan qaban, kesempitan dan kelapangan yang dialami oleh seorang hamba yang arif, yang karena sesuatu yang masuk ke dalam batin seorang arif. Asupannya lagi ibarat makanan. Asupan yang masuk ke dalam batin seorang arif, jika asupan yang masuk ke dalam hatian, asupan dari bentuk keagungan Allah Ta'ala dengan sifat yang indah, iaitu keagungan dengan sifat jamal, yang menghasilkan kelapangan atau basat. Bila asupan yang masuk dalam hati orang arif yang berupa keagungan ilahi dalam bentuk jalal, yang berarti menghasilkan kabat atau kesempitan. Jadi kabatnya tahapan daripada khauf, menyobasat tahapan daripada tahap lanjut.
daripada kuf yang akan kabat, tahap lanjut daripada raja akan kabat. Beda ji menyo raja yang mengharap sesuatu pada mustakbal. Yang biasa ke orang muridin atau sairin, orang yang sedang melakukan perjalanan, orang yang sedang meniti jalan untuk menuju kepada hadrah ilahi, yang berupa orang yang dia hidup kuf dan daraja. Nyo kabatnya kadang-kadang tanpa sebab. Jadi kabatnya kadang-kadang muncul dengan tiba-tiba. Menansi basat suasana hati orangnya. Suasana hati orangnya dalam keadaan senang, gembira yang akan basat. Bisa muncul dengan tiba-tiba. Di beda dengan raja. Kerajaan mengharap rahmat Allah. Yakub takut daripada azab Allah. Takut ataupun mengharap sesuatu pada masa mustakbalnya akan takut akan mengharap ke raja. Basat dan kabatnya kadang-kadang kan ada mustakbal di filhal. Di suasana hati tu kita gambarkan dengan bahasa dia, suasana hati para arifnya bisa kadang-kadang dalam kondisi menyenangkan, bisa kadang-kadang dalam kondisi menyusahkan atau kondisi susah. Intit menyenangkannya pun kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang ada sebab. Susah pun lagi yang kadang-kadang ada sebab, kadang-kadang ada sebab. Maka itu pegah kiban adab. Pada saat kita yang senang, dia ada sebab kiban, dia ada sebab kiban. Kiban adab pada saat kita susah, dia ada sebab kiban, dia ada sebab kiban. Yang ada pembahasan hukum itu. Jadi gambaran tentang kabat dan basatnya tentang yang berarti suasana hati orang arif saat gatnya menerima asupan dari tajalli Allah, imma tajalli dengan sifat jamal, imma tajalli dengan sifat jalal. Kan? Maka bagaimana pakan orang arifnya lebih ya pada saat lapang, hana sama lagi ya pada saat sempit, karena menyo lapang cocok dengan hawa nafsu. Dengan berbeda kapan, dengan berbeda kondisi sempit. Bagaimana kenakannya le musannif yaitu tadi. Sebab menyelang kondisi sempit, dalam kondisi menakutkan atau ya ke Allah, dalam kondisi susah, nyan nafsu hana cocok dengan si nafsu. Sebab menyo kesempitan keadaan kitanya merasa takut ke Allah atau memandang dunianya penuh kehinaan, karena dunia adalah negeri yang penuh beban itu. Dunia negeri yang penuh beban. Alian misteri tentang masa depan hanya jelas kehiban. Alian ketidaktahuan masa lalu as-sabiqah, yang kalau ditulis dalam masa azali kiban hana tahu masa depan hana tahu. Udip dan dunia nangro takalluf, nangro askal, nangro yang penuh dengan beban. Alian tentang masa depan masih misteri hana jelas. Alian tentang masa belakang kita tulis ba'dali kiban yang kita tidak memiliki pengetahuan. Ketidaktahuan tentang masa lalu, misterinya masa depan. Dunia ini negeri yang penuh beban. Saat kita bilang kondisi sempit, nafsu hana bermain peran. Mati jauh nafsu. Dan kita dalam kondisi sempit akan menjaga diri dari semua hal yang dianggap melampaui batas, terutama lidah, karena dosa yang paling berat menjerumuskan kepada dosa adalah lidah. Urang galakkan gegap pajana saat draw udip dalam kondisi lapang, nya susah payah buat fikir gegap. Galak jengkat ke ngatih gegap, kuat pegah gegap, kuat menggosip kena menggosip kedih, ngarumpi kena ngarumpi kedih pajana. Menyo nawate nah keadaan yang namud kena, mana namud kan mudun. Namun kondisi katnya dalam keadaan senang, gembira. Yang galak biasa mumpat. Kondisi dengan susah, lah 3A madai nah. Dadai nak bet madai. Dadai dan 3A. Hai bedal. Ai mudra ai fikir, nampak fikir gap. Dia pegah dia gap mesti ya gosip katanya roda bantah jui, rok murok ana. Hang nampak fikir yang lu. Ajak orang je gede.
Yang makna nafsu kurang bermain peran saat tanya dalam kondisi sempit. Beda menyot tanya dalam kondisi lapang. Jadi secara umum beda basat dengan kabat ni menyo basat yang jalal, menyo kabat yang jamal. Jadi tajalli Allah dengan sifat jamal gekeun basat, tajalli Allah dengan sifat jalal gekeun kabat. Intip meya urang yang kagena pi makam wasilin atau fana, karena arifnya na tingkatan lama. Jadi urang arifnya kan sabo tingkat. Na arif yang ka kamil mutarasik, kamil dan rasik, na arif yang golong kamil. Baru tamang dalam tahapan arif. Jadi urang arifnya hana selalu fana. Mukaramah dan kasyaf yang mentang bisa pukul hana sabi-sabi. 3 go. Kalau 24 jam non-stop kasyaf mana. Nah muate-wate. Anian karena arifnya hana mesti identik dengan fana, kena teka arif langsung fana. Yang kinan sebabnya urang ka fana nya hana tapule kayan. Basat anali, kabat anali. Sebab menyo na basat nya lang pandangan tasawuf hana god. Di ibarat ini lagi siro santri atau murid ia ke guru karena iman awi. Ia ke guru karena anak awi bak jaro guru. Kan ia ke guru taat awi nyan hana berarti ke guru hana ia. Menanjid tanya ia ke Allah karena azib. Karena Allah memiliki sifat jalal dan karena zat Allah ia karena takut gede dan neraka. Maka ia nya lagi siro murid ia ke guru gara-gara anak awi bak jaro. Maka dalam pandangan sufi kabat dan basatnya kan dalam truk tahapan yang paling tinggi, kualitas mantang kurung. Ya urang ia ke Allah karena kabat, mengharap ke Allah karena basat, yang berarti urang dalam memiliki kualitas yang tinggi. Karena orang yang memiliki kualitas tauhid yang tinggi, ia dan takut karena zat Allah bukan karena adib, dan takut kepada Allah, taat kepada Allah bukan karena surga, bukan karena rahmat Allah, taat kepada Allah, bukan karena azab Allah, takut kepada Allah. Yang orang yang tauhid kualitas tinggi. Lagi model Rabi'ah Adawiyah, sehingga ingatkan kesumah Allah kan karena mengharap surga dan kan karena mengharap neraka. Yang kabat dan basatnya. Maka ilikut langkah lamik kemat baru dapat Allah Ta'ala gebi kondisi tanya ulang kabat, gebi kondisi tanya ulang basat. Kadang-kadang gesingkirkan kabat dan basat, jadi kita tanya basat hana, kabat hana. Guru ngatur makam hana, dia orang ngatur makam hana ya, hana pulih kabat hana li, basat hana li. Dia kalau ngatur makam hana baru arif tak, yang bisa-bisa timbul masa kabat, karena kabat yang suasana hati yang senang, bisa jadi timbul basat suasana hati yang tenang, bisa jadi timbul kabat suasana hati yang takut atau susah. Fayakhafuna hina idzin mirujuihim ilaih wa dzauqihim li tu'mi nufusihim. Jadi kabat urangnya pakan merasa takut saat kondisi kabat, kondisi susah. Sebagaimana kenakannya li muallif. Maka khawatir mereka itu ketika itu kabat nibak kembali mereka itu ilaihi kepadanya Allah wa dzauqihim, dan merasakan oleh mereka itu bagi makanan nafsu mereka itu. Jadi khawatir tentang urangnya kembali ke Allah, bisa kembali adapun tidak. Karena urang yang kabasat yang payah kabuna bagi bikilafil kabat gede juga ba kuno ila inamashtadda qaul arifin fil basar. Bahkan beratat dimakut orang arif dalam kondisi lapang. Tafriq dengan maka takut mereka itu orang arif ketika itu tiba kembali mereka itu kepadanya basat. Ya bukan dapur Allah, dapur basat bijit. Dia dapur basat dia tafriq wa bikilafil kabat. Berbeda dengan kondisi dalam keadaan kabat sempit. Maka khawatir mereka itu ketika teruk bak kabat,
khawatir daripada kembali mereka itu kepada basat, dan merasakan oleh mereka itu bagi rasa nafsu mereka itu. Manaji merasakan makanan yang sejalan dengan nafsu, dan pada demikian merasakan makanan yang sejalan dengan nafsu, makanan ma'ani untuk jin, itu tardu wal bu'du, pengusiran dan dijauhkan daripada Allah. Jadi makna rujuk kembali ke belakang. Jadi orang arifnya menjelang kondisi basat nyan karena mula amah dengan nafsu, takut yang kembali ke belakang deh. Menjelang kondisi kabat nyan hana mula amah dengan nafsu, nafsu kurang bermain peran. Karena yang tengah susah. Maka mengkhawatirkan, menakut oleh mereka itu orang arif daripada kembali mereka itu kepadanya kondisi basat. Mereka terubah tingkat kabat, yang orangnya ia terubah basat. Dia lebih nikmat oleh Allah, dia menyenangkan, ia takut. Dan takutlah mereka itu daripada merasakan oleh mereka itu bagi rasa nafsu mereka itu. Makna rasa nafsu, rasa sesuatu yang cocok lagi keinginan nafsu. Dan pada demikian itu terjadi pengusiran dan dijauhkan daripada Allah. Waqad kataba Yusuf Ibnu Husain Ar-Razi, sungguh ditulis surat dari Yusuf Ibnu Husain Ar-Razi kepada Imam Junaid radhiyallahu taala anhuma, la adzaka tu'ma nafsik, semoga tidak berasa akan engkau hai Imam Junaid, tu'ma nafsik, akan rasa nafsu kamu. Dan doa ditulis dalam surat, semoga Allah hendak rasakan kepada engkau akan rasa makanan yang sejalan dengan nafsu kamu. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, induktaha, jika kamu rasakan akannya nafsu, niscaya tidak kamu rasakan sesudahnya akan kebaikan selama-lama. Jadi orangnya dia merasakan sesuatu yang sejalan dengan nafsu. Karena dia merasakan sesuatu yang sejalan dengan nafsu, yang hang rempok le kebaikan yang abadi. Malah hidup ke berah medanya biasa senang nedanya susah akhirat. Biasa susah nedanya senang lagi akhirat. Sebab basat dengan kabatnya mestina. Ini terjadi kabat kaki ide. Ide basat. Ide basat kaki no kabat. Seringnya menan. Wa min sama, dan karena itu ya ta'akadu alaihim fi dzalika mulazamatul adab wa dawamul inkibar wal inkisar. Karena itu menyokari perasa sesuatu yang sejalan dengan nafsu, antara rumput rasali kebaikan yang abadi, ya ta'akadu, mantap atau kuat, mantap arti mereka itu pada demikian oleh mulazamah adab, menjaga adab, dawam inkibat, dan terus menerus dalam keadaan susah wal inkisar dan pecah hati. Dirinya dalam keadaan pecah hati, dalam keadaan temakut, dalam keadaan ia tapi lagi kan kondisi orang yang ka'arifnya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kan waqafuni in kuntum mu'minin. Benar tak? Takut olehmu akan aku jika adalah kamu itu orang yang beriman sebenar-benarnya. Orang yang beriman sebenar-benarnya ke orang arif. Jadi takut maknanya dan kekabat. Kan takut lagi pak murid menentang dengan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Dia awliya yang katruk tingkat fana. Sebab antara ilmu syariat dengan hakikatnya memang hanya ada pisah. Sebab mahan terjadi kontradiksi antara hamba Allah Ta'ala dengan hadis Nabi. Dalam ayat Allah Ta'ala kun udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Benar tak? Saya nak kata apa ayat. Masuk olehmu akan syurga dengan sebab apa yang ada kamu beramal. Tidak mahu syurga dengan beramal syariat. Dalam bawah ini Nabi berkata la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak masuk salah seorang kamu akan surga dengan amalnya. Nampak tak? Wahai Nabi, hana orang yang tak mahu syurga dengan amal, tidak mahu syurga dengan fadlillah dan rahmatillah, dengan rahmat Allah. Dalam ayat kepada Allah, masuklah syurga dengan barang yang adalah kamu beramal. Nampak doa. Yakinan le ulama ke bertafsir ke bertanggung
haba ayat benar syariat, haba nabi hakikat. Dalam di kalangan tasawuf menansyid getafsir haba nabi ana madinatul ilmi wa ali babuha. Ana madinatul ilmi hakikat wa ali babuha syariat. Kan? Kemudian lagi dunia dengan akhirat. Dunia akhiratnya dalam tasawuf ibaratkan lagi dua urung madu. Dunia dan akhirat lagi darratani, dua roh madu. Idza rudita ihdahuma tasakhat alaihal ukhra. Jika kamu menyenangkan salah satunya, niscaya marah di atasnya oleh yang lain. Jadi dunia dan akhirat lagi ibarat dua madu. Punya dah bersenang salah siro, bunyi yang lain. Kita nak berumur dua boh, dah senang berumur pun, bunyi berumur kedua. Dah senang berumur kedua, bunyi berumur pun. Dunia dengan akhirat lagi gambarkan dan tahu. Menyotanya dah pilih senang dunia, aku ya akhirat susah. Dia dah pilih senang akhirat, ini dunia tu susah. Item musapat mandua. Dia minta kesenangan ini dunia, dia minta sesuatu yang belum dicipta tu. Ini memang habalan dah tahu kan. Baru lagi deh. Man talaba ma lam yukhlaq at'aba wa lam yurzaq wa ya arrah. Barang siapa mencari sesuatu yang belum diciptakan, at'aba, membuat diri capek, membuat diri letih, wa lam yurzaq, tidak pernah diberikan akannya. Apa itu? Arraha, kesenangan. Man talaba ma lam yukhlaq, sesuatu orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan. At'aba wa lam yurzaq, dia membuat diri capek, wa lam yurzaq, tidak akan diberi rezekikan akannya. Wahia arraha, kesenangan, ketenangan dalam hidup dunianya. Saya minta sesuatu yang naik produk. Mata naik produk dah minta, kita minta motor berjipa. Ada kau tak belum anak motor jipa jadi dalam filem nah, filem belum kali mati filem. Dalam filem Tom and Jerry yang lem supit kalau mati udip dalam. Ini adalah alam nyata nah, yang sama lagi tak minta ada yang oleh produk. Minta kesenangan dalam dunia, yang minta ada yang oleh produk. Wadhalika amrun asir fi hadzal hal. Bermula demikian mulazamah adab, dawam ingkibat wal ingkisar dan pecah hati merasa susah, itu sebuah perkara yang sulit dalam ini kondisi. Jadi dalam kondisi basat, dalam kondisi danyot dengan senang, susah untuk dia jaga adab-adab dengan Allah. Susah. Kadang-kadang jangankan dia jaga adab batin, muamalan zahir mentang payah. Dia biasa dalam keadaan susah katanya masjid, karena nak rasa senang hati dia tajak masjid, yang keadaan senang di rumah dah sembahyang, baru dia yang masjid. Yang amal zahir sembahyang bikon mak wai batik. Yang amal zahir, ulam amal batin. Jadi dalam kondisi tengah menyenangkan, sulit untuk dah mulazamah adab dan dawam ingkibat wal ingkisar. Walidzalika, karena itu kekal ulama sufi la yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Tidak ada orang yang mampu bertahan, yaqifu dah. Tidak ada orang yang mampu bertahan di atas batas-batas adab dalam kondisi kelapangan illa qalilun, kecuali segelintir orang. Tidak orang yang mampu bertahan dalam kondisi adab, menyebut ketiganya dalam kondisi kelapangan. Kama qala al-muallif, sebagaimana zikr li musannaf, semoga lebih rahmat akannya oleh Allah. Kalau ke ibadi wala yaqifu ala hududil adab fil basti illa qalilun. Kan. Kemudian waqad kila, dan sungguh dikatakan orang lain yang sama maksud sih. Kif alal bisad wa iyyaka wal imbisad. Bertahanlah kamu di atas bisad, bisadnya hamparan. Wa iyyaka, dan jauhilah olehmu wal imbisad, perasaan kegembiraan. Kitanya berada di atas hamparan Allah. Riu menetap ina nanti hamparan Allah, kibanya kagatu oleh Allah. Wa iyyaka wal imbisad, jauhi olehmu
serta imbisat, kegembiraan. Jadi karena kegembiraannya membuka peluang untuk bermain peran nafsu. Jadi kesenangannya membuka peluang untuk bermain peran nafsu. Maka dijauhi oleh ulama sufi. Naga tengok senang. Maka ada kem hangbi karena kemnya konsekuensi daripada senang. Orang dia kata senang kah? Kem. Baliat haku kalilan, baliat kuna kasiran. Jadi giyu pedit kem, giyu pele kli. Dia balik le kem. Jadi rau kem. Kenapa kem dah? Hai kem ngape? Kem dia duk atau kau beli nak kem ni dia pun oi rumpu mau. Ada ngape dengan kecil. Zero kem. Waqala rajulun li Abi Muhammad Al-Jariri radhiyallahu taala anhu kuntu ala bisatil unsi. Kuntu rajul ba Abi Muhammad Jariri radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah padanya, adalah aku dahulu. Karena untuk ikhbar mamada untuk menceritakan sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Kuntu adalah aku dahulu ala bisatil unsi, di atas hamparan unsi. Unsinya perasaan imbisat Habib dengan mahbub. Imbisat Habib dengan mahbub, perasaan merasa mesra dan senang seorang kekasih dengan kekasihnya. Kesenangan sira orang arif dengan Allah. Saat orang arif katnya merasa senang ke Allah, nyakeun unsu. Unsunya yang bahasa jamun bermakna menjinak-jinak atau kemesraan, merasa kemesraan, mesra dengan Allah, nyakeun unsu. Dalam istilah tasawuf. Adalah aku, kata seorang tadi Pak Abi Muhammad Al-Jarir, di atas hamparan kemesraan serta Allah. Wa futiha alayya tarikul, pasti dibukakan di atasku akan jalan kepada kesenangan batin, jalan kepada perasaan jiwa yang senang. Awal dalam kondisi mesra dengan Allah, do tiba-tiba yang ditimpa perasaan yang mendalam, perasaan yang menjiwai, yaitu kesenangan. Fazalaltu zallatan, maka aku tergelincir akan satu dosa atau kesalahan. Wahujibtu an makami, maka ditiraikan, ditutupkan akan aku, dihalangikan akan aku daripada makamku. Kaifa sabil ilaih, bagaimana jalan kembali kepadanya makam. Jadi nazirul rajul yang mengadu curhat ba Abi Muhammad Al-Jariri, ilung merupakan masyarakat dengan Allah. Duduk tiba-tiba ada perasaan jiwa yang senang. Saat jiwa yang senang, ilung maha telung kontrol diri yang terlena dengan kesenangan dan kebahagiaan. Fazalatu zallatan, sehingga lung puput sabah dosa. Ban puput sabah dosa, wajibtu an makami, hana dokle lung bak makam, ka tertinggal. Tinggal sehingga orang yang selevel nyan kai bak pangkat derajat yang tinggi, nyan mentang bak derajat iu. Mengadu bak Abi Muhammad benar kata yang kaifa sabil ini, iban cara jalan dari wang kepadanya makam. Dullani, amar dari dalla, dullani alal husul ila ma kuntu alaih. Nabi tunjukkan akan lun ada sampai kepada posisi yang ada lun urojih, adanya posisi. Tunjukkan akan aku supaya sampai kepada posisi semula. Fabaka Abu Muhammad, mengukli Abu Muhammad. Karena mungkin bisa gerasakan hai kira orang galap truk buat tujuan, gara-gara gebi kesenangan dan kebahagiaan terlanjur ke puput dosa, kah nak jadi truk terpental ke belakang nak jadi truk. Mangga sedih bang dia kagli Abu Muhammad. Wakala kagli Abu Muhammad, ya akhi, hai saudara lun, al-kul fi kahri hadhil khati'ah. Yang niskah lain khati'ah kan haitah. Nyan mamandung ke Abu Muhammad, ada dalam kekuasaan ini kesalahan. Nyan drone hana jadi truk bak makam kagak halangi, yang gara-gara but dosa. Kai kuasai di dosa. Lakin ni unsiduka
Tetapi lun akan lun baca sabuh lagu, akan kata abiatan akan padumbuh banja-banja, padumbuh bit-bit yang lagunya ke dalung tapi ada ba'luhum lagu go belum baca lagi. Wa ansya'a dan geinsya ya Abu Muhammad yaqul gekeun kif bid diyari fa hadhihi asaruhum tabkil ahibbah hasratan wa tasyaukan kamkat waqaftu birab'iha mustakbiran an ahliha aw sa'ilan aw musyfikan fa ajabani da'il hawa fi rasmiha faraktaman tahwa fa'adzal multaqa kif bid dia berhentilah kamu di negeri-negeri atau perkampungan. Fahadhihi saruhum, maka ini perkampungan itulah jejak-jejak mereka itu. Tabkil ahibbah hasratan wa tasyaukan, menangis oleh orang-orang yang mengasihi atau kekasih, hasratan karena rasa sedih, wa tasyaukan dan rasa kangen atau rindu. Kam kad waqaftu bi rab'iha mustakbiran, berapa banyak sungguh telah aku berdiri birabiha rab'un ad-dar naji. Sungguh telah aku berdiri di rumahnya kekasih hal keadaan aku mencari khabar, mencari tahu daripada penduduknya negeri, atau sailan ataupun menanyakan, atau musyfikan ataupun memiliki perasaan kasihan atau simpati. Fa ajabani da'il hawa, maka menjawab akan aku oleh seruan hawa, keinginan fi rasmiha dalam jejaknya perkampungan tadi. Farakta man tahwa fa'adzal multaka, engkau telah berpisah akan orang yang kamu sukai atau kamu cintai. Fa'adzal multaka, maka sangat sulit untuk terjadi lagi perjumpaan. Ya kadang pisah dengan ada yang galak, yang payah tat untuk merumpuk lagi. Maka selagi nak jangan buang-buang kesempatan. Orang orang lagi yang cip, orang gaitung dayo punyan baik sia-siakan kesempatan. Tengok fikir tim lain. Iji kaiting mendayo dia kan ada tim. Lebut hamul pot yang lain, ji tim ni. Umpamanya maksud ji ya syair menyangkut dengan sirau urang yang geriwang ia cari tahu kekasih geknya lupa ji terukunan jangankan kekasih ke urung tali dengan kampungnya, kampung kaso. Jadi yang nak rumah nandu mah rumah kejejak kan bekasan urung nyandu. Makanya kan kif bid diyar fa hadhihi asaruhum, berhentilah kamu di rumah-rumah dan perkampungan, maka ini jejak mereka itu penduduk di rumah-rumah tersebut atau penghuni rumah. Menangislah oleh kekasih karena ada perasaan sedih dan kangen. Kam waqaftu bi rab'iha, banyak sekali sungguh aku berhenti di rumahnya si kekasih, hal keadaan aku mencari kabar daripada penghuninya rumah, atau bertanya demayang bakso na urung lewat nang tanya hoka di pulang. Oh musyfikan, atau aku merasa simpati pihak nastar simpati itu. Fa ajabani da'il hawa, maka menjawab akan aku oleh seruan hawa. Seruan hawa yang berarti ngoknya menginginkan sesuatu karena adanya nata yang gesenangi atau gecintai. Su'ud li da'il hawayan, yang ada da'il hawayan fi rasmiha dalam jejaknya kekasih puno atau jejaknya rumah-rumah yang watai su'ud farakta man tahwa fa'andal multaka, engkau telah berpisahkan orang yang kamu cintai. Fa'adzal multaka, maka sulitlah terjadi lagi perjumpaan. Azza sesuatu yang sulit. Gebuh makna mulia karena makna silazim dan makna roh. Azza makna mulia karena makna silazim. Karena sesuatu yang sulit terdapat, kata mulia payahna. Yang mesti batu dilima, maka mahayu. Nah payahna. Nata yang gampang na apa ni? Pandai mahai. Meplik pi mahai, bukan mahai plik. Gadik orang buka plik. Karena ini orang ngabem ya bla-bla pli. Minyak murah ada rumah na buka pli. Ini hanali pli azham nan rap hanali rata rumah. Nang kampung ni na satu rumah dua rumah tak yang mentang na buka azham kan pli. Maka mahayu. Lagi hanayu mbah meria. Minyak mun sesuatu yang hana berharga tamsil ngambah meria. Ini tiap dah meria, mai meria apa. Nah jam dapuh juga lepas tu itu je pi 50 kilo. Lagi gurung lebih nak terima. Mahai je kan mbah apa. Macam je ke contoh
benda anayung ke yung mulia. Di mana kami yung mulia. Di sesuatu yang sulit terdapat yang aziz bernilai. Makna fa'azal itu sulit, makna mulia dia faham tak? Fa'azal murtaka maka sulitlah perjumpaan. Su'ila ba'dul masyayikh an hadhihi dzallah. Ditanyakan akan sebahagian gurai-gurai daripada ini dosa. Mula kena aku mengadu oleh rajul benda ba Abi Muhammad. Agaknya gara-gara suasana hati senang sehingga terlanjur ke puput dosa. Di narun tayang dosa pula maksudnya. Faqala maka jawab ba'd masyayikh imbisat ma'al haq bi ghairi adab. Merasa senang atau hampar beserta Allah yang Maha benar dengan tidak memenuhi keadaban. Saat tanya dipenuhi perasaan senang jiwa tanya ka dipenuhi oleh perasaan senang, saatnya kadang-kadang dia terlena lupa daratan saja. Lupa daratan terhadap keadaan katanya harus terjaga adab-adab dengan Allah. Qala Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi, kun Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi semoga ridha Allah padanya, wa min hadza khasyal akabir wasada. Karena ini kesenangannya dapat membuat seseorang lupa daratan sehingga terjerumus dalam kesalahan, takut oleh pembesar-pembesar wasada dan para sepuh dari kalangan sufi. Pembesar dan sepuh-sepuh ulama sufi kata ia kepada kondisi kebahagiaan dan kondisi kesenangan. Di kesenang ia gurunya. Kan galak. Dia galak senang kan? Galak senang. Orangnya galak ke bersusah. Baik senang. Itu ke tak dia lah. Teruk kadang dapat. Coba nasabah hadir ubah dalam setiap peluk uranya yang gebi kesulitan ya Allah. Gebi kesulitan, buka sakit atau nasa sesuatu yang menyusahkan. Yang le para uliam dalam masa peluk uranya hana tika sapu, yang enggak susah ke puan berarti ali Allah ke. Maka lagi dalam cerita berosa, salah satu waliullah yang sakit kena lepra buduk kena penyakit lepra atau buduk. Gejak bicara al-hafi gemdoa boleh bengeh ke. Kok berat bengeh ran puluh saleh yang pulung tengah lembut orang Allah kan ada mengron yang doa lembut boleh. Jadi kan enggak ada gurian leke boleh. Sebab anggap yang terhapus dosa. Dan dalam hadis itu Nabi pernah saat kaum Ansar karena Nabi anggap berjasa kaum Ansar diterima dakwah Nabi, urang bantu Nabi. Pada saat Ummu Mildamnya urang yang penyakit demam diujak oleh Nabi ke penduduk Ansar. Jadi yang lain dah bermakna kan Nabi ada senang orangnya mereka diubi penyakit demam ke kaum Ansar supaya orangnya mengenal perhatian Allah dan ampun dosa, je ketebusan dosa. Karena Nabi sayang. Kan makna kirim penyakit berarti Nabi yang sayang. Nah ada hadisnya. Sehingga Nabi enggak bantinga bunga hekalan dalam masjid jamaah subuh anak kaum Ansar Mesir dan yang gam terpengempung demam. Sehingga Nabi kan kebakat sahabat-sahabat mendu ya ziarah, ya kunjung ni dalam kondisi dengan sakit. Jadi sakit dan perasaan susahnya sesuatu yang diidam-idamkan oleh para arif. Qala fi Lataifil Minan kun Ibnu Athaillah dalam kitab Lataifil Minan al-bastu mazallatu aqdami rijal. Bermula kesenangan jiwa itu tempat tergelincir tapak urang agama. Mana rijal ini ke arif. Rijal dalam tasawuf arif. Tempat mesira urang arif yang ke kesenangan. Maka ia ke kesenang dia. Awak dalam kondisi dengan senang yang biasa nafsu bisa bermain peranan. Jika nafsu bisa bermain peranan bisa membuatnya tergelincir atau bahasa lang kita kan musiru dapat. Bahwa mujib limazidi hadrihim, maka dianya kesenangan itu faktor bagi bertambah waspada mereka itu rijal. Wa kasrati lajihim,
dan banyak berlindung mereka itu. Jadi urungnya le gelakai perlindungan ba Allah dan bersikap waspada, hati-hati mio di dalam kondisi senang. Asal ka senang yang kadingat gaju nyopu ka. Nyopu adalah cobaan ni bila Allah ke lu. Mata ke ibadah ingat gaju nyopu nikmat ke nabi ke. Jadi balik urungnya. Kita ya Allah. Saya bangga dah alhamdulillah lewa ya umrah. Ana dekat ni. Alhamdulillah lewa umrah dan lewa haji. Kedai dari Sabah kecil tu apa? Gak tak bidang mudah rezeki, usaha lancar, tenang dia. Yang orangnya tak benar, susah ke? Bukan. Guna ujolong, guna puji olong dari Allah sehingga lebih kesenangan tapi. Jadi yang balik, bukan akan arif dah. Balik dia. Yang dia lebih tenang, yang bangga dia. Dia lebih susah, yang dia lebih musibah susah. Wal qabdu aqrabu ila wujudi salaman. Bermula perasaan susah atau kabat itu lebih dekat kepada ada keselamatan. Kalau kemudian kesempitan lebih dekat kepada keselamatan. Karena kondisi hamba dalam sempit itu berarti hamba tersebut berada dalam genggaman Allah. Tengah langkah berartilah. Maka kondisi sempit lebih dekat kepada keselamatan. Nah, dari luar ke mana pula? Yang kita di luar pula kabat lebih dekat kepada wujud salamah li'anahu adnul abdi. Di dalam nasib. Li'anahu adnul abdi. Karena bahawa sungguhnya kabat kondisi kesempitan itu watanul abdi, tempat hamba. Memang citanya hamba kepegang oleh Allah dalam kondisi sempit, tempat roh dia. Dia berada dalam tempat roh, tenang ke dalam rantau. Berarti dia lebih kesenangan dia lagi ibarat dalam rantau. Yang wujud asli dia kesempitan. Apa dengannya berpegang nangro cobaan, nangro yang penuh beban, nangro yang misteri masa depan dan ketidaktahuan masa belakang. Di dengannya nangro yang tanya udip dalam keadaan penuh beban, penuh susah, nangro ujian dan cobaan, masa depan masih misterius, masa di belakang tidak diketahui, yang kondisi dunia. Jadi tanya lebih kesempitan dalam dunia, yang situasi tempat roh, duduk tempat roh. Maka lebih senang dengan. Karena bahawa sungguhnya kabdu itu watan abdi, tempat atau tanau'i si hamba. Huwa fi asli qabdatillah, karena dia hamba dalam kondisi sempit berada dalam penawanan pegangan Allah. Ini adalah kegenggam Allah, dapat saya kaki cepit tu, agak lebih kesempitan. Dia belum buat dalam penjara. Jadi karena berada dalam penahanan genggaman Allah, maka ganggap lebih selamat. Wa ihadatul haq muhitatun bihi, dan bahawa sungguh dianya hamba dalam kondisi sempit berada dalam ihadatil haq, diliputi oleh Allah yang maha hak. Muhitatan bihi, keadaan ihatah Allah meliputi dengan si hamba. Dia dengan bersorot tu, dengan berperhatikan dari Allah, dengan mendapat attention dari Allah, attention perhatian atau dengan bersorot wadu dari Allah. Maka lagi ibaratnya kenapa dia ni drop urun dan dia TV dia belum. Dia drop urun malam ni putih lampu sorot agak dia. Najib urun dalam kondisi kesempitan, urunnya enggak berada dalam sorotan Allah. Allah dengan perhatikan sepenuhnya kepada Godnya. Maka dia merasa senang. Dia ihatah dari Allah. Amin aina yakunu lil abdi al-basar. Di mana ada bagi seorang hamba akan basar. Wa hadza sya'nu. Padahal bermula ini kondisi hamba, maka padahal bermula ini itu kondisinya hamba. Ini bahasa Aceh menurut ahlinya. Punya kondisi gedanyo, danau ia danyo, nanggro yang serba kesempitan, kesukaran, serba puisah di mana memiliki kondisi yang memberatkan, atau penuh beban. Pak hidup senang gedanyo, senang maksudnya. Amin aina yakunu lil abdi al-basdu. Di mana ada bagi seorang hamba kesenangan, sedangkan kondisi dan danau idanya si tempat
tempat kesempitan. Wal bastu khurujun an hukmi waqti, bermula kesenangan itu keluar daripada hukum watenya hamba. Makna watayan zaman yang anta fihi, yang kamu dalamnya zaman. Istilah watay menyodi dalam kitab tasawuf dulunya. Bila saat lebih kesenangan, dia keluar dari kondisi watay. Makna watay kamu yang bermula kamu dalamnya. Tanya orangnya apa? Dalam dunia apa ni akhirat? Jadi karena tanya memandang hidupnya dan di akhirat, maka dunianya hukum watay. Sahib watay yang keburu yang tengok hidup dunia. Dia tanya memiliki kesenangan yang tak keluar dari karakter watay. Karena karakter watay tanya menyusahkan. Udip penuh beban, dan roh taklif, dan roh askar, dan roh yang dibebankan. Jadi menyokudanya udip dalam kondisi ketenangan jiwa yang kira tak keluar daripada kondisi waktu. Kalau lagi watero, yang watero ini kena roh senang hidup dengan. Tak kena pastinya kurut an hukum watay, keluar daripada ketetapan watay. Wal qabru wa al-laik bi hadhihi dar, bermula kesempitan udip, itulah yang cocok, yang layak dengan ini nangro. Dia wadanu taklif, karena dianya ini nangro itu danaui taklif, danaui kebebankan sesuatu oleh syarak dia danyang. Wa ibham khatimah, misteri khatimah, usul khatimah, usul khatimah, ibhamnya misteri. Nangro yang misteri akhir ni, misteri masa depan ni. Masa depan ni kibar, ending ni kibar. Ending dayanya tengah aku berakhir dengan husnul khatimah, ku ending dayanya tengah berakhir dengan su'ul khatimah. Yang masih misteri. Maknanya pandang misteri nak senang dia. Karena nak terus mikir, maka dia akan keadaan senang. Dia kena mikir paling senang. Mesti janji tinggal kena pakat jauh Sabang tu. Pakat jauh Sabang. Bukan nanti roti tu. Tapi dia tanya buat gulai yang pakat jak tayangnya dia dikumpul dia jauh Sabang. Bukan gulai yang kapal dua mana nak gulai dia sampai pula yang roti puan. Dia tengok tu malam. Mana dia tengok tu. Ngolai ini kapal tidak ni. Benar ke fikir mati stamina ni. Nanti laudip punya. Laudip punya karena khatimah masih ibham, masih misteri, jadi hendak rasa ketenangan. Maka saat hamba mendapat ketenangan, kesenangan jiwa, anggap yang kurut daripada watay. Tak keluar dari kondisi watay. Yang lalu ini kan kesenangan. Jadi keadaan susah, galau. Dan wa adam ilmi bisabikah, dan pandai dalam dunianya daripada tidak mengetahui dengan sabikah. Mana mengetahui sabikah? Ma sabaka fil azal. Ada depu pada yang kamu tulis, yang kali terdahulu dalam azal. Dalam azal ini dalam hadis terdahulu beramal amal ahli syurga, karena akan terdahulu atau sabikah di penduduk neraka. Maka sabo si adik di menjalankan mereka dia pun amal ahli neraka, maka dia masuk ke neraka. Terdahulu yang beramal akan amal ahli syurga, karena sabikah di penduduk kembali. Terdahulu yang beramal amal ahli neraka, karena sabikah di penduduknya, penduduk syurga. Maka saat menjalankan mati dia beramal amal ahli syurga, maka masuk ia akan syurga. Ini adalah di madarul ilah. Jadi sabikah kitanya kibarnya adalah depu, khatimah adalah depu, sabikah adalah depu. Jadi ada yang ikut adalah depu, ada bukan adalah depu. Ini penuh misteri dalam hidup dunia. Jadi saya hidup dalam tempat yang penuh misteri, pasti rasa takut lah. Kita ajak berkurang dalam negeri ada. Untuk dawa Tuhan, weh cek gendut pun Tuhan. Dunianya ni mencekam, dunianya tempat mencekam, tempat mengganang, raja mengganang tu. Makut dia tu. Karena penuh misteri. Wal mutalabah bi huquqillah taala, dan dianya nanggro dunianya itu nanggro mutalabah dengan hak-hak Allah. Nanggro dituntut oleh Allah padanya bagi penuhi hak Allah. Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan kepada hamba, akhirnya dunianya ada penuhi. Kalau di akhirat, akhirat ada sembahyang dia dengan ada yang boleh kerja, ada puasa dia. Qala berkata dalam sahabat Abu Qasim Al-Qushairi,
Wa akhbarani ba'du sufiyah. Kepegah ba'lun oleh sebahagian ulama-ulama sufi. Kala berkata sebahagian ulama sufi, ra'a syekhuna syekhahu fil manam ba'da mautihi makbudan. Melihat oleh guru kami, yang kan Syekhuna Ibn Hajar, guru ba'du sufian juga lalu so. Kalau ba'du sufi mana pegah ulun tu. Pegah nak sebahagian ulama sufi. Sebahagian ulama sufi kepegah ikatnya, guru kamu kekalan guru ikatnya, guru tu. Melihat oleh guru kami akan gurunya dalam mimpi sesudah kematiannya, makbudan hal keadaan gelisah atau susah. Gelempur gureng dalam keadaan muka kerut, dalam keadaan lagi urang galau atau susah tak. Wakala maka kun gureng kamu, ya ustaz, hai gureng malaka makbudan. Apa bagi kamu dalam keadaan gelisah, bahkan susah tak. Wakala maka seud gureng baginya, gureng kamu pun, ya bunayya hai anak lun, al-qabdu wal basat maqamani malam yufihi ma fid dunya wa fahuma fil akhirat. Kesempitan dan kesenangan dua buah makam, siapa yang tidak memenuhi akan keduanya di dunia, niscaya akan memenuhi keduanya di akhirat. Basat dan makamnya dua buah posisi. Yang gunanya hanya ada rumput rasa menduanya di dunia, agak ke rasa akhirat. Pokoknya basat dan kabat mendua ada rumput rasa. Ini dunia ada rasa basat, agak ke kabat di akhirat. Ini dunia ada rasa kabat, agak ke basat di akhirat. Wafa'an menyempurnakan atau menjalani. Siapa yang tidak menjalani akan keduanya kabat dan basat di dunia, dia akan dijalani kedua-duanya di akhirat. Qala berkata Abu Qasim lam, wa kana hadza Syekh Al-Ghalib alaihi fi hayatih al-basat, dan adalah guru buno yang gelempur di saat dia mati dalam kondisi gelisah adalah Al-Ghalib. Al-Ghalib kebanyakan atau yang mendominasi. Dan adalah ini gureh yang dominan di atasnya gureh dalam masa hidupnya, itu senang. Sebab ia gureh sering kesenangan, sering dalam keadaan jiwa yang senang. Saat mati gelempur oleh murid ke, dalam keadaan dengan gelisah. Maka kitanya harus tak introspeksi roh dia, dan dia kitanya harus benar perasaan menyugupi kesenangan dalam hidup, jarang merumpuk susah yang benar khawatir betul. Supaya baik los. Baik hana rim lepu. Benda khawatir, rasa khawatir, pakai belum hana gebi kesusahan. Indah habis kalam Abu Qasim Al-Kushairi. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam, al-bastu ta'khudun nafsu minhu hattaha biwujudil farah wal qabdu la hatta li nafsi fi. Bermula kesenangan hati itu mengambil oleh nafsu daripadanya kesenangan hati akan keuntungannya nafsu dengan sebab ada kesenangan. Bermula kesempitan itu tidak ada bahagian yang beruntung bagi nafsu padanya kesempitan. Jadi peran nafsu di saat lapang berbeda dengan peran nafsu di saat sempit. Dikala lapang, nafsu mengambil peranan melalui rasa gembira, sedangkan dikala sempit, nafsu tidak mampu berperan apa-apa. Jadi nafsu merasa yang beruntung bunyi. Hakdunnya yang menguntungkan kepada pribadi, iaitu hakdun. Dalam makna lain hakdun nasib jatah. Yang menguntungkan pribadi hakdun. Jadi dalam kondisi lapang, nafsu naikok sesuatu yang menguntungkan terus, bermain peran, aktif. Tapi dalam kondisi dengan sempit, nafsu hanya aktif pasif. Pihada isyaratul lima dakatam. Pada ini itu menunjukkan bagaimana telah terdahulu likat min anna mura'adal adab fil basti amrun asir. Maksudnya barang telah terdahulu nibak bahawa sungguh menjaga kesopanan, keadaban serta Allah dalam kondisi lapang, kondisi senang, itu sebuah perkara yang sulit. Wadhalika benar demikian bahkan sulit. Anna fil basti wujudu hadir li nafsi. Bahawa sungguh pada kesenangan itu ada keberuntungan bagi nafsu. Nafsu bisa bermain peran. Karena rasa lapang maupun rasa sempit senantiasa silih berganti ada dalam perasaan seorang hamba. Yaitu baru dalam kulah al-bastu wal qabdu yata'aqabani kata'aqubil laili wan nahar. Nafsu dan bastu dan qabdu, senang dan sempit, yata'aqabani silih berganti. Yata'aqab dan
Datang ini diganti oleh yang itu, datang itu diganti oleh yang ini. Datang kabar ini kata aku bila ini wana. Jadi basat dan kabarnya silih berganti seperti silih bergantinya malam nasi dan siang. Maka karena dalam kondisi senang ditanya nak sesuatu yang menguntungkan kepada nafsu, fayastaula alaihal farah, maka dikuasai dadanya nafsu oleh perasaan gembira, bidzalika dengan sebab demikianlah lapang. Fala yatamalaku, maka saat karena perasaan gembira la yatamalakunya hanya mampu mengekang atau mengendali. Maka tidak mampu mengekang atau mengendali oleh seseorang hatta yaqa'a fi su'il adab, sehingga terjerumus ia dalam buruk adab. Wal qabdhu bermula kondisi kesempitan, laisa fihi haqqul linafsi, tidak ada padanya sesuatu yang menguntungkan bagi nafsu. Falidzalik, maka karena itu kana aslam, ada yang kondisi kesempitan itu lebih selamat. Maksud Islam lebih selamat. Afal tafsir. Wakana Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu taala anhu yaqul, dan adalah Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq semoga ridha Allah padanya berkata, ya, al-qabdhu haqqul haq minka wal bastu haqqul abdi minhu. Bermula perasaan sempit, kondisi jiwa yang sempit itu hak Allah dari kamu. Al-haq najih Allah yang maha benar, Ruhul Haqqu jalla jalla. Jadi tanya dalam kondisi sempit yang sedang menjalani hak Allah. Karena dalam kondisi sempitnya lebih mengenal diri, lebih jatuh soro. Karena hanya terbuai dengan nafsu. Maka kan al-qabdhu haqqul haqqi minka wal bastu haqqul abdi minhu. Bermula kondisi kesenangan jiwa itu hak hamba dari Allah. Bak tabaw niskahkan haqqul abdi haqqu abdi minhu wa ya ulab. Karena bedakan hakul abdi atau Allah dah hak katanya. Maka ada sebagian kitab niskah syarah hikam kan haqqu ni haddu al-qabdhu haqqul haqqi minka wal bastu haddul abdi minhu. Keberuntungan di hamba yang datang dari Allah. Yang haqqu hak. Kurang layak ada pegang Allah dah hak katanya. Jadi tanya mana hak ke Allah, kan Allah dah hak dah tanya. Maka jatiq haddu, keberuntungan pribadi si hamba yang datang dari Allah. Yang beda dua. Wali ayyakuna bihaqqihi minka atamu min an takuna bihaqqika minhu. Ha juga. Ya enggak balik haqqika kerana kena haqqika. Bagi bahawa ada dengan hak Allah dari kamu, menjalankan hak Allah dari kamu lebih sempurna daripada bahawa adalah kamu dengan hak keberuntungan kamu daripada Allah. Bagi bahawa ada dengan hak Allah dari kamu lebih sempurna daripada bahawa adalah kamu dengan keberuntungan kamu daripada Allah. God dapat timang hak Allah dengan tacok keberuntungan kerod dari Allah. Wa amma adabul qabli wal basti fala a'lamul an man istawfal kalam fihima min ulama'i sufiyah wa musannifihim. Adapun tentang kesopanan, keadaban etika atau moral, etika saat dah hadapi kondisi sempit dan etika saat dah hadapi kondisi lapang, maka aku tidak mengetahui sekarang abad ke-7 ketika karang kitabnya. Hanalun dupu sekarang orang yang istaufa, orang yang menyempurnakan pembicaraan, orang yang menyempurnakan pembicaraan tentang keduanya kabat dan bastu daripada kalangan ulama sufi dan pengarang-pengarang mereka itu. Tentang etika dalam menghadapi suasana gelisah, etika dalam menghadapi suasana senang jiwa, yang dalam rumpuk na ulama yang menulis pembicaraan tentang etika-etikanya secara sempurna. Pegah di Tengku Ibnu Abbad. Inama wajadna lahu min dzalika isyaratain ila umurin jumaliyah, penyamilahan jumaliyah. Biasanya dan pendapat bagi mereka itu ulama sufi di bab demikian etika qabdu dan bastu akan beberapa isyarah-isyarah kepada perkara-perkara secara global, secara jumlah. Kepada Ibnu Abbad tentang etika katanya saat terhadapi qabdu dan saat terhadapi bastu, yang dalam nalung rumpuk sebuah karangan ulama sufi yang dipegah secara detail.
Dia ada kedina loncoknya lembuti undang-undang. Cuma yang nak dari para ulama sufi bentuk isyarat undang. Petunjuk-petunjuk, bukan pembahasan secara detail tentang etika saat menghadapi qabdu dan bastu. Dan contoh qaulil Imam Abil Qasim Al-Qushairi, lagi kan Imam Abi Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, bada'an takalama ala lafdzatil qabdi wal basti. Sudah bawa membicarakan oleh Imam Abu Qasim, dia ada dua buah lafaz qabdi dan basti. Pada ini ma'anihima, dan sudah bawa dijelaskan tentang pengertian keduanya qabdi dan basti. Ila angkala, terus hingga bawa gekul Abu Qasim, padahal maka yakunu qabdu yushkilu ala sahibi sababuhu yajidu fi qalbihi aidan la yadri ma mujibu wa sababu. Kadang-kadang adalah rasa sempit jiwa, muskil, mana muskil samar, tidak jelas. Muskil ada pemiliknya qabdu, oleh sebab qabdu ia dapati dalam hatinya si sahib akan qabdu yang tidak dia ketahui apa itu faktor yang mendatangkan qabdu dan sebabnya. Nah, kadang-kadang di saat terjadi jiwa yang senang, Pak Sirah orang arif, ketenangan jiwa yang meresap dalam jiwa orangnya, muskil Pak orang hendak depu bakon, hendak dukan bakon tiba-tiba kan tak senang. Ada anak ladum senang gara-gara duduk ni iman. Sirah orang yang yakin tak ibadat berhasil kebudah malam, kesemayang duduk tahajud duduk 8 rakaat atau lebih. Imu Ahmad bin Amal 2 rakaat. Ahmad bin Amal 2 rakaat semayang dah tahajud semayang malam. Yang dalam sehat, dalam kondisi yang sakit yang menjelang kena wafat, waktu ayo kau dalam kondisi sehat anak yang sakit belok yang sakit jangan syahadat. Nah, gedung jauh beda. Ini kalau jadi nak kadang-kadang pegahli Imam Abu Qasim terjadi qabdu, kesempitan, keadaan gelisah bak sirah orang arif, muskil sebab hendak depu sebab ni. Tiba-tiba orangnya ngedapati dalam hati agaknya nak kegelisahan yang luar biasa, tapi hendak depu faktor yang mendatangkan kegelisahan kepada agaknya. Yang pada saat terhadapi kondisi kegelisahan dan kesusahan yang seperti itu tanpa diketahui apa faktornya, bagaimana solusi? Wasabilu sahibi hadzal qabdi, bermula jalan keluar, bermula jalan pemilik ini kegelisahan itu at-taslim, menyerah kepada ketentuan waktu hatta yamdi dzalikal waktu, sehingga berlalulah demikian waktu. Tak kedun dah. Mak hadapu sebab hadapu pakai timur susah. Sebab menyedak waktu duduk menghilangkan sesuatu kan harus tahu sebabnya. Mami hana depu sebab mana nak berada kau kena tenda pasrah kan. Jadi saat susah hana makan susah jangan pasrah. Ada yang lagi laudip dunia tu susah dia gara-gara musuh gurai nak kun kedanyo bungeh ke. Dia lagi ngapai susah dia kemenan dia. Susah orang syik mesti nak berdebit tu ada kata yang hana senang ke kedanyo. Tahu ada lagi katanya yang pekan punah. Di tayak puisi kan tabayun, tayak klarifikasi. Memang hana mampu bakat, patah klarifikasi. Ada orang klarifikasi kan. Lagu pasrah. Maka ini pegah etika ni saat tanya hadapi satu kesusahan yang hana makan bakat yang taslim. Pasrah kepada Allah. Lewat batal kerana mungkin Melayu nanya susah sampai kiamat dunia bilang kat susah. Kalau pegah pada lika kan, kadang-kadang Allah gebi bastu, kadang-kadang gebi qabdu. Ni hana mungkin bastu sampai. Sebab dunianya ibarat kontet baru dai tangin, 3 waktu 3 wujud. Mungkin sampai bastu, mungkin sampai qabdu. Maka hana mampu sebab qabdu yang ke pasrah sampai berlalu waktu. Bahkan ia pasrah li anahu law takallafa nafiya aw istaqbala al-waqta qabla hujumihi alaihi bi ikhtiyarihi zadahu fi qabdih wa la'allahu yufidu dhalika minhu su'u adab. Karena bersungguh seseorang dikala memaksa akan nafiahnya menghilangkan atau membuang. Dalam kitab nak ibarat nafian bak orang yang gejilid gara-gara melina, yang kena hukuman ge tagrib, ge bahri nanggro nah kitab yang tagrib, nah kitab yang nafiun kemarin. Mana nafiun ke buang, ge
Jadi nafianan maknanya menghilangkan atau membuangkan. Karena bagi seseorang jika memaksa diri akan membuang, menghilangkannya perasaan gelisah atau menghadap ia akan waktu sebelum datangnya waktu. Tak paksa bergada, padahal teruk teror bergada. Mesti dia kalau tulis dalam ilmu Allah mengalami kegelisahan selama 3 hari. Tak paksa dia dalam fiurah bergada. Ini kan paksa dalam teruk kan. Yang mana dihadapi akan watir, dihadap watir juga dalam hujung. Hujungnya bahasa Arab datang tiba-tiba. Maka kena menghujung mana? Kita tembak sesuatu kena menghujung. Kena menghujung kerana diserbu atau datang. Atau menghadap akan watir sebelum datangnya watir artinya seseorang dengan dasar pilihan roy. Anda pilih kepada pilihan Allah. Anda serah kepada pilihan dan ketentuan Allah. Tak paksa kehendak bergada susahnya. Disya menambah disya bertambah yang seorang fi qabdih dalam kesusahannya. Yang keng ada, tambah juga tu susah. Dia dapat serah biasa nak trip bergada. Dia tak usaha, tak paksa dengan sekuat tenaga untuk bergada hingga dalam truk watek, tambah susah. Pertama susah gara-gara kesempitan. Hal yang kedua susah gara-gara hitim ada. Yang kedua susah gara-gara apa? Tak minta jalan untuk bergada, tambah susah. Punya pasrah mentah, cuma susah gara-gara kesempitan tak. Tipu ai susah ni. Tapi dia dapat sah kehendak bergada, yang bertambah susah membela ilmu. Wala'allahu, dan mudah-mudahannya seseorang yang dipaksa kehendak untuk bergada susah dalam truk watek gada, memberi faedah oleh demikian dibaknya seseorang su'a adab, akan beradab. Kira beradab mana sopan dengan Allah Taala. Seolah-olah apa yang Allah tentukan kehendaknya mana siap dah terima. Dapat sah bergada. Sedangkan Allah bergada 2 orang kemudian dia dapat sahkan burunya. Yang kira dalam tasawuf beradab. Wa idza taslama li hukmil waqti fa'an qaribin yazul al-qabdhu. Apabila pasrah ya seseorang bagi ketentuan waktu. Karena memang situasi kita nyo. Nah gitulah lama saja kan nyo tengah wadah tanya. Mana dengan hotel tanya hadapi musibah. Mangka nak tapi bertanya masing hotel kok. Nanya hotel lu, masing hotel kok. Jadi apabila pasrah ya seseorang bagi ketentuan waktu, dibiar waktu yang menjawab istilahnya. Dia hendak paksa untuk bergada kegelisahannya. Biarkan waktu yang menjawab. Pasrah dengan ketentuan waktu. Fa'an qaribin yazulul qabdu. Maka dalam waktu dekat hilanglah perasaan kesempitan dan kegelisahan. Fa innal haqqa subhanahu qala, karena Allah yang maha benar, maha sucinya Allah berfirman wallahu yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Allah memberi perasaan senang, Allah memberi perasaan gelisah dan kesempitan, dan kepada Allah kamu dikembalikan. Yang susah mana? Allah memberi perasaan kesempitan, ada lebih perasaan senang. Ada model 2 Tuhan dia. Rogebi kesempitan di Tuhan yang rogebi kesempitan di siapa Tuhan? Di Tuhan yang lebih kesenangan, mang dijit pilih. Ya ada punya Tuhan dia. Analu. Tuhan yang lebih susah keadanya, juga Tuhan yang lebih senang keadanya. Maka dalam hikmat yang kita beri dalam puasa engkau liket, kau pegang liket. Salah satu prinsip untuk meringankan musibah, you ingat, soalnya lebih musibah dengan lebih nikmat. Dia jawab, dia nikmat kah? Yang lebih musibah keadanya, nyo Tuhan yang lebih nikmat keadanya. Nyo, ada yang ada Tuhan keadanya, lebih nikmat, lebih musibah, lebih nikmat. Biasa orang musibah yang kamu adat, tetap meliwang lagi tu. Jadi harus diyakini, yang orangnya lebih musibah dan bala, pada saat ingat Allah akan kembali kepada adatnya lebih nikmat lo. Dia nak mungkin terus menerus dalam keadaan bala dan musibah. Susah ada Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Kita beda-beda Tuhan dia. Kita beda pejabat. Kita yang tu baik berarti lain susah dia buat kau orang roh. Dia berkan mungkin nak menumpak syafaat bacut, makan nak kau orang lain nak menumpak le. Ini dia hanya susah dengan Tuhan susah. Yang bi bantuan keadanya pi Tuhan yang sama, yang bi bala keadanya pi Tuhan yang sama, lebih kerana kemaslahatan keadanya, alian draw lebih mengetahui tentang yang kebaikan keadanya. Susah. Yang harus tanam dalam prinsip tanya supaya bacut-bacut mengait dan jaga keadaban dengan Allah.
Teruk musibah so yang susah, naluri manusia tu. Naluri manusia pasti nak susah. Tapi dengan tertanamkan prinsip lagi yang disampaikan oleh ulama-ulama tasawuf, mudah-mudahan susah katanya nak sampai membuat stres, nak sampai membuat udip tanya pesimis, nak sampai membuat tanya trauma. Yang sebagai kunci je. Walaupun hantruk makam lagi makam orang arif, makam wasilin, yang minimal bisa mengikuti jejak-jejak orangnya. Yang nak faedah tabu. Tahan teruk belain. Jadi susah. Daripada musibah pun tetap ni. Mana nak rukun as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang sempurna ketika hantaman pertama. Hantaman pertama datang musibah, yang kian yang sabar sempurna. Menyawate kamu belun-belun, cik memang hendak doa jali baru sabar, yang hendak sempurna. Lagi tanya itu Honda legap. Kali pep dia, kali dah menak rata sago, kali dia komandan nanti babu abak tiung dia alian kali dia usaha yang return ke habibi anak menempat ni baru pasrah ada kaka kahe yang ada analiz nilai plus as-sabru inda sadmatil ula. Yang hadis sabar yang sempurna, sabar ketika sadmah pertama. Sadmah yang sadam musuh-musuh, maknanya hantaman terjadi hantaman bala pertama kali, yang kesaatnya gedanya mampu bersabar, yang sabar sempurna. Yang sabar pada kali hendak rompak di solusi dan jalan keluar, yang tak sabar itu. Waqat yakunu bastun yaridu baghtatan. Terkadang adalah kesenangan jiwa itu datang secara tiba-tiba. Wa yusadifu sahibah faltatan. Dan bertemu ianya kesenangan jiwa akan sahibnya faltatannya secara tiba-tiba atau mengejutkan, sama makna dengan fujaatan. Baghtatan, fujaatan, faltatan sama makna. Kadang-kadang datang kesenangan jiwa secara tiba-tiba dan bertemu akan pemiliknya kesenangan jiwa secara mengejutkan. La yu'raf lahu sababan, la ya'rif lahu sababan. Tidak mengetahui ianya sahib baginya kesenangan jiwa tersebut akan penyebab. Yahuzu sahibah, yang menggerakkan ianya penyebab akan sahibnya. Wa yastafidhu, dan mengobarkan, membangkit. Yahuzu menggerakkan, yastafidhu mengobarkan, membangkit, mengobarkan semangat dan membangkit. Jadi nak datang kesenangan ladum secara tiba-tiba. Li orang yang senang mentang hendak dukan pejuk senang. Tiba-tiba kakak yang perasaan senang, hendak perasaan gelisah, lapang tentang udip, kedra hendak depu pakai. Sehingga dia ni kau pakai lagi hi tenang tak orang kengkit. Oh nak duka le pejuk tiba-tiba jaga tengok tak kah? Kan senang. Kau jaga tengok bahasa dia ni meratip. Dia jaga tengok. Tengok kira dia biasa jaga tengok. Jaga tengok pi kau senang ni jarang nak orang kem jaga tengok kan. Sakrong. Oh. Yang maknanya ada gedepu penyebab senang, ada gedepu sebab yang menggerakkan akan sahibnya dan mengobarkan atau membangkitkan akannya sahib. Yang kondisi gedanyo, jalan keluar ke gedanyo dah hadapi kesenangan yang hana ada dupu sebab, ya benar kegelisahan kan, yang kesenangan. Fasabilu sahibi, maka jalan sahibnya kesenangan yang hana didupu sebab as-sukun wa mura'atul adab, merasa tenang jiwa, wa mura'atul adab, dan menjaga keadaban Allah. Jaga adab Allah itu dah penuhi hak-hak ubudiyah dan dah penuhi hak-hak rububiyah. Yang mana jaga adab? Kan lagi istilah adab saja, lewat ibu tiba diku ibu menan. Nanti berarti tanya dia kata nak diku sampai ke menan, mana mura'ah adab. Mura'ah adab yang maksud ini dah jaga hak-hak ubudiyah dan dah jaga hak-hak rububiyah. Dua apa? Hak-hak Tuhan ke tanya yang dah jaga, termasuk cara menjaga hak Tuhan, anak protes. Kalian baik terlena katanya dengan kebahagiaan dan kesenangan yang sesaatnya. Dia jaga hak Tuhan, dia jaga hak hamba. Yang mana? Jaga adab. Fa inna fi hadzal waqti lahu khatarun azim. Karena bahawa sungguh dalam ini waktu yang menyenangkan, waktu yang membahagiakan, baginya itu ada bahaya yang besar. Apa saat kita dalam kondisi kesenangan jiwa yang bahaya besar. Sebab nafsu akan aktif, nafsu akan bermain peran. Nafsunya ibarat bom waktu. Bom waktu yang berbahaya saat
alarm ni aktifkan. Nyo remote atau alarm ni hanya diaktifkan, dia ada berbahaya. Berarti nafsunya akan aktif nyo degdi dalam kondisi lapang atau senang. Ka bahaya khatarun azim. Kananya khatarun azim, falyahzar sahibu makran kafiyan. Maka hendak mewaspadai oleh pemiliknya kesenangan jiwa akan tipuan yang sama. Waspadalah lagi kun bang nafi. Kama qala ba'du, ini kun bang nafi lagi kun li ba'du. Tiba kun li ba'du utiha alayya babun minal basti. Dibukakan di atasku akan pintu daripada kesenangan jiwa. Nah, sebahagian ulama sufi zaman agaknya pernah mendapati kesenangan dan kegembiraan jiwa yang luar biasa. Fazalaltu, maka aku terlanjur melakukan satu kesalahan. Fahujibtu an makami, maka aku dihalangkan daripada makamku. Ya, dari itu indah habis ianya haba Abu Qasim Ukun, habis haba Ustaz Abu Ali Adadka. Ianya ada? Ya. Ada Abu Qasim. Ada Pak Lir, Bapak kepanjangan itu. Abang Badum. Tahu ke juga pernah ada pihak pingat. Kita dulu ke dia aku nak intaha kalamun Imam Abil Qasim. Nya dah tulis aliha intaha baca. Kalam Imam Abil Qasim. Intaha kalam Imam Abil Qasim. Yang rumus kan kode. Kode nan ulama. Boleh haji yang bacanya dekat Ibnu Hajar, boleh simim baca dekat Ibnu Qasim, boleh mimra baca dekat Muhammad Ramli, MR macam mimra, MR qala MR. Kan. Waqar itu kalaman mabsutan mustawfa fi adabil qabdi. Yang lanjut Ibnu Abbad pensyarah kitab Ikam. Dan sungguh longgalan akan sabah penjelasan sabuh kalam, sabuh haba yang mabsud panjang lebar, mustaufan yang dipenuhi fi adabil qabdi, pada adab qabdi wal basti. So tulis kalamnya li Sayyidi Abil Hasan Asyadzili, bagi tuan guru Abi Hasan Asyadzili. Abi Hasan Asyadzilinya gure Ibnu Athaillah. Karena gure Ibnu Athaillah Abul Abbas Al-Mursi murid langsung Abi Hasan Asyadzili. Ibnu Athaillahnya generasi ketiga. Cucu ilmu. Kan. Jadi berpegang di Ibnu Abbas dalam kalam sabuh haba yang panjang lebar Mustafa di tercapai maksud. Mustafa kan sempurna. Berarti sabuh kalam yang panjang lebar lagi Mustafa memenuhi tentang adab-adab kabar dan basan yang ditulis di Sayyidi Abi Hasan Asyadzili. Fa'ahbabtu an azkura hauna. Maka aku suka, kata Ibnu Abbas, bahwa aku sebut akan kalam tersebut di sini, ditatimma bihil faedah, supaya sempurna dengannya oleh faedah allati ta'arrada lahal muallif, yang kali ketika disebut baginya faedah oleh muallif, oleh musannif rahimahullah taala. Wa in kana kalam Syekh Abil Hasan fi dzalika amma, walau adalah kalam Syekh Abi Hasan pada tentang demikian adab-adab kabat dan basat, itu lebih umum mimma huwa inda ghairi, tiba barang-barang yang dianya barang ada di sisi lainnya Abi Hasan, pada lain Abi Hasan min a'immati sufiyah, pada tokoh-tokoh ulama sufi. Jadi walau haba Abi Hasan secara umum hanya berat fokus, tetap lun akan lun sebutkan Ibnu Abbas. Ayatna gambaran tentang adab-adab kabat dan basat, tapi berpegang secara umum. Qala radhiyallahu taala anhu, berkata Syekh Abi Hasan Asyadzili, semoga ridha dari Allah padanya, al-qabdu wal bastu kallama yaqulul abdu minhuma. Bermula kabat, perasaan kegelisahan atau kesempitan, wal basat dan perasaan kesenangan atau gembira, kallama yaqulul abdu minhuma, sedikit sekali sunyi hamba daripada keduanya. Pasti semua hamba jarang yang tidak mengalami. Semua hamba mengalami kabat dan basat.
Wa huma da'a kabani kada'a bil lail wan nahar. Juga dah benar. Wa huma keduanya kabat dan basat silih berganti keduanya sebagaimana silih berganti malam dan siang. Wal haq subhanahu yartada minka al-ubudiyah. Yartadi minkal ubudiyah. Bermula Allah yang maha benar, maha sucinya Allah yartadi. Dalam sabuniskah kan yartadi, yaqtadi, menuntut. Bermula Allah subhanahu yaqtadi. Itu muhur saja. Iktidaan dalam kitab usul fiqh iktidaan jadiman, iktidaan ghairaja jazimin. Tuntutan, talak, mana iktidaan talak. Mamnya iktidak, nya talaknya biasa memakai huruf, nya iktidaknya biasa kepada kalam yang hanya menghuruf. Maka dalam kitab usul fiqh sering menggunakan lafaz iktidak. Sebab nya talaknya sama-sama dia perintah Allahnya nak menghuruf suara. Nya iktidaan kalam nafsi itu hanya menghuruf hanya suara. Lagi dia dah mula zero. Dah mula zero dia saat syak ime bola di urang penyerang. Itulah dia sifat dia yang tidak. Anak tu lebih pada kan dia dengar anak dah TV mana dia dengar bola. Dah TV. Itulah dia sifat peluk kan. Tapi dia bizunya ada kelak tidak. Hud lang ada yang tidak. Di kalam Allah karena hana huruf hana suara sama lagi contoh hud ati. Hud ati karena huruf suara. Kakak itu tidak. Ini lagi kitab lain kan yartadi yang yaqtadi. Allah yang maha sucinya Allah yang kedadi minkal ubudiyah fihima menuntut dari engkau akan penghambaan diri dalam keduanya dua buah kondisi mana. Jadi bolang kondisi dengan senang dan hana pre daripada perintah, hana pre daripada taklif tetap dituntut. Dalam kondisi dengan susah pun hana pre dari perintah sih. Dalam hana Allah tetap dituntut. Faman kana waqtuhul kabat fala yakhlu min ayya'lama sababah aw la ya'lam. Maka orang yang adalah kondisi waktunya itu kabat sedang dalam kegelisahan atau kesempitan, maka tidak sunyi pada apa mengetahui akan faktor penyebab kegelisahan atau kesempitan atau sama sekali tidak mengetahui. Kondisi urun ada dua. Adakala gedepu penyebab yang sempit, adapun hana gedepu. Asbabul kabli salasun. Penyebab seseorang mengalami kegelisahan udip atau kesempitan udip nalhe. Pertama, zambun ahdasta, dosa yang engkau kerjakan akannya dosa. Di dosa salah satu yang menyebabkan kegelisahan atau kesempitan. Mam ya hana depu sebab ke lagi orang buat perasa-perasa ingat-ingat hana yang kubur dosa. Yang contohnya dia mana hana depu sebab Mio gendanya ahli dosa yang kian sebab ni pada lain. Yang barangkau idajak hana terudi kecuali bertobat kembali kepada Allah. Kenapa ya curhat kau? Hanya saya dicurhat kau dulu. Saat dia memiliki kegalauan, memiliki kesusahan, kesempitan hidup gara-gara berdosa, curhat ke manusia yang nak bertambah bocor dia selesaikan. HIB selesai. HIB jalan keluar. Maka tempat curhat yang paling enggak saya dah mengadu kepada Allah, menajah kepada Allah ni. Curhat manusia nak habis paket, habis pulsa mendam. Ujung buat nak selesai. Hak roy nak depu, kai depu iji sedot. Iji kana HIB jalan keluar ni yang baik duduk dengan roy pegah lam. Hai cek-cek minta jalan keluar ke nanya. Cek-cek je. Padahal pandai buka aib dia. Maka hang selesai, nak pegah manusia hang selesai. Di penyebab kabat pertama zambun ahdas tahu. Dosa yang engkau ihdas, engkau kerjakan akannya. Au dunia zahabat angka, atau dunia yang hilang dari kamu. Gak ada dunia. Itu onda, itu mata mati ni. Ada harta dudung gede yang juga penyebab kabat. Au nakasat laka atau kau ada total nakasat laka kurang yang dunia bagi kamu. Labah nari sama gitu kali ikut. Ini penyebab susah je. Au zalim yu'dika fi nafsik, atau naurung yang menzalimi menganiaya yu'dika yang menyakiti akan kamu pada diri kamu au fi irzik atau pada kehormatanmu. Nah orang tengok di ilanya tanya yancam ipoh atau di ancam kehormatan dia lagi buka kartu tu, lagi buka kartu tanya yang penyebab besar ni. Saya sudah pemimpin nak apa
keaiban yang ada hidup oleh masyarakat dia kegadah bangun dan menjelang pemilu dia tak iklim dia depu lewat atau pilih yang ancam dia dulu lagi bocor rahsia adanya orang buka truk yang juga membuat katanya susah. Jadi zalim yang menyakiti kamu baik sakiti pada diri kamu atau pada irdi yang kehormatan. Atau yang sabuka li ghairiddin, atau orang zalim yang dinisbat disebut akan kamu bagi selain agama atau lain demikian. Pegat tanya ka hana cocok dengan agama, pegat tanya penista agama, atau pegat tanya orang yang ka murtad atau macam-macam lah dunia mandum perkara-perkara yang membuat tanya susah dan kesempitan dalam hidup. Ana senang jiwa. Fa idza warada alaikal qabdu min ahadi hadhil asbab, maka apabila datang di atas kamu oleh kesempitan atau kegelisahan daripada salah satu ini faktor tadi, fal ubudiyah, maka bermula penghambaan diri kepada Allah itu menuntut akan bahawa tarji'a ilal ilmi, bahawa kamu kembali kepada ilmu, musta'milan lahu, al keadaan mempergunakan baginya ilmu, kama amarakallah, lagi yang kau perintahkan kamu oleh Allah Ta'ala. Yang ada dua faktor je, kakak pakai ilmu yang buat tak. Dia ada dukan bahkan sebab susah, ada dukan bahkan sebab gelisah udip. Yang dia tanya ada dukan bahkan sebab susah dan gelisah udip, sempit udip tanya. Yang hak kitanya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, solusi je kembali kepada ilmu dan pakai ilmu. Yang mana musta'milan lahu. Lagi yang kau perintah oleh Allah. Makin banyak ada pakai ilmu, hau ke ju. Amma fit dambi, adapun menyo susah gara-gara dosa. Habis taubat wal inabah, maka cara ni dengan bertaubat wal inabah dan kembali kepada Allah. Wa talabil iqalah, al iqalahan al afu langkah, dan meminta maaf. Jadi dia menyangkut dengan anak Adam. Yang terlalu fiji. Hana cara bergada susah, menyo dah depu sebab, menyo hana ada sebab. Susah yang menyo dah depu bakal sebab susah, sebabnya baru gada. Jadi dalam rangka menghambakan diri tanya kepada Allah, cara ni mendadukan sebab susah kembali kepada ilmu. Oh, sebab susah je gara-gara dosa, ya, dengan cara bertaubat dan kembali kepada Allah dan meminta maaf bila bersangkut paut dengan anak manusia dan anak Adam. Wa amma fi ma dhahaba anka minad dunya aw nakasa fa bit taslim wa ridha wal ihtisab. Adapun faktor susah gara-gara barang yang hilang daripada kamu nibaknya dunia, hilang secara total, atau nakasa ataupun berkurang, maka solusi dalam menghilangkan kesusahan, kegelisahan tersebut bitaslim wa ridha, pasrah dan ridha dengan apapun ketentuan Allah, wal ihtisab mengharap pahala. Maqam ramadana imanan wa ihtisaban, imanan, tasdiqan, ihtisaban, ikhlas dan mengharap pahala. Jadi misalnya dah hadapi sebuah musibah, penyebab susah gara-gara musibah gadah dunia ataupun berkurang bahagian dari dunia keadanya sehingga dia kegalau susah, yang solusi jalan keluar dia alternatif dia iaitu taslim dan ridha dan ihtisab. Pasrah, yang senang kepada ketentuan Allah, ihtisab dan harap pahala. Mana cara lain? Wa ma fi ma yu'dhika bihi zalim wa bisabar wal ihtimal. Adapun pada barang yang disakiti akan engkau dengannya barang oleh ulung zalim, orang yang menganiaya kitanya, maka alternatifnya dengan bersabar wal ihtimal dan menanggung. Saya susah gara-gara zalim nego, pukul zalim disakiti tubuh, pukul zalim diungkit-ungkit kehormatan dia. Yang solusinya sabar. Fitnah dengan fitnah pegat tanya ka, nak kasus seks di setting yang berbau seks. Juga nak terlibat kasusnya, kesabar ada cara lain. Sabar dan ihtimal menanggung. Wahdar anta zalama nafsak, dan hindari bahawa kamu zalimi akan diri kamu. Baik tak zalimi ro-gero, baik bangga bisa kitanya dengan bidak balah. Yang ada zalimi ro-gero. Semuanya berhasil pada balah kaji punya anak. Hak roi. Kalau disakiti kehormatan tak, disakiti dua-dua, dan rumah gara-gara apa? Pada balahan. Jadi baiklah bersabar dan menanggung, dan hindari bahawa kamu zalimi akan diri kamu. Fa yajtami'u alaika zulmani. Seandainya kamu menzalimi, berbuat zalim diri kamu, maka berkumpul di atas kamu oleh dua kezaliman.
Yang pertama, zulmun ghairika laka wa zulmuka li nafsika. Kezaliman orang lain bagi kamu dan kezaliman diri kamu bagi diri kamu. Maka lebih baik sabar menang iman dua buah tadi. Fa in fa'alta ma iltazamta bihi min as-sabr wal ihtimal asabaka sa'atu sadri hatta ta'fwa wa tasfa. Maka jika engkau lakukan apa yang telah engkau berkomitmen dengannya daripada kesabaran dan menanggung segala kezaliman orang lain, asabaka sa'atu sadri, niscaya mendapat balasan akan engkau oleh luah dada dan perasaan optimis. Yudhaiku sadri, perasaan pesimis. Di perasaan dia gampang memberi kemaafan orang lain, kurang luah dada dan sempit dada. Yang sempit kan menyesakkan dada. Orang menyesakkan dada kadang-kadang hang tipu maaf kau. Baik kan dendam. Orang menyesakkan dada dia tak nak hadapi sesuatu hal-hal yang disakiti atau ancaman-ancaman dari orang lain, baik dengan cara perbuatan atau kan yang menyesakkan dada, sempit dada. Sulit untuk memberi maaf. Nah, perasaan dendam. Yang orang luah dada yang gampang memberi kemaafan. Jadi mereka berkomitmen dan jalankan kesabaran dan ihtimal, yang kedanya akan mendapat balasan luah dada. Hatta ta'fu wa tasfah, sehingga wate kedanya kalau luah dada kamu memberi maaf wa tasfah dan memberi keampunan, memberi kemaafan wa tasfah dan apa menai. Musafah mak jaro ni, mak jaro ke maaf. Wa rubbama asabaka min nuri ridha. Yang pada rayuk lu. Terkadang-kadang memberi ganjaran oleh Allah akan engkau daripada cahaya ridha. Barang yang engkau sayang dengannya barang akan orang yang menzalimi akan kamu. Pada du'ulahu, maka engkau berdoa baginya orang tadi, fatujabu fihi da'watuk. Maka diperkenankan dalam kondisi tersebut akan doa kamu, karena doa mazlum mustajab. Doa orang kena zalim mustajab. Jadi peringkat kualitas yang paling tinggi saat gob izalimi gedanya, baik tak balah. Apa baik tak balah kedua apa zalim dah. Pertama gob izalim nanya, kedua zra tu dah zalim dro. Tapi dengan tabi kemaafan dan tak bersabar atas kezaliman ni, kadang-kadang datang nur ridha, adanya ridha terhadap ketentuan Allah. Cahaya ilahinya hitam dalam dada tanya. Cahaya ilahinya berupa walidat yang datang dalam hati dia. Gara-gara benar gedanya berlapang dada, tapi kemaafan guru. Berarti kaitan nur ridha dalam hati, tika di perasaan sayang guru yang ilahnya gedanya, kerana hamba Allah. Kerana hidup yang hamba Allah. Lagi Nabi gekun bak puan pada saat dirham ke pada kita dah tak ya. Ya dah ke irham kan gekun Nabi ku bainahum la ya'lamun. Awaknya nak salah hari puro. Ahli duri tu Nabi, baca dirham ahli duri. Dia lagi si tanam dalam prinsip nanya. Bahkan di ilahnya izalimi dia mungkin bainahum la ya'lamun. Nah itu Allah lepu dan belum jahil kata nampung lepu. Jadi dengan nur ridha dalam hati, barang yang engkau sayang dengannya barang akan orang yang menzalimi kamu, maka kamu berdoa baginya. Karena tanya orang mazlum berdoa, kan berdoa bermelarat, berdoa lahu, kan berdoa alaihi. Beda. Tadi alaihi berdoa berkumah. Kumah. Nah. Tadi lahu dan berdoa bergat, berdoa kebaikan. Maka terima oleh Allah doa katanya. Wa ma ahsanu zalika, alangkah baguslah demikian apabila sayang oleh Allah dengan kamu tiba kezaliman kamu. Maka demikianlah itulah derajat siddiqin ar-ruhama. Seperti Abu Bakar, derajat siddiqin ar-ruhama, orang yang memiliki belas kasihan. Kasihan sayang ke hamba Allah. Tawakkal ala Allah, dan kamu menyerah diri kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pasti bertanya menyerah diri kepada Allah, tanya bahagian pada orang yang dicinta oleh Allah. Karena Allah berkata innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mana cik Tapi kondisi cara untuk riyadhah, maka perlu kepada riyadhah dan mujahadah. Riyadhah yang pengembelengan hati, membuat latihan. Mujahadah melawan. Maka untuk dah dapati kondisi spiritual yang lagi kepegahin,
sulit bisa didapati oleh orang yang sendiri, hana guru. Yang ini hidup malla syekhalahu fasyaitanu syekhulahu. Orang yang hana guru maka syaitan boleh baginya. Yang maksud kan belajar ilmu zahir secara batin. Dan Yohan akan mampu didik jiwa bersih. Yohan ada bimbing dari siro guru mursyid. Sulit. Jadi memang Allah akan beri walidah. Karena makanya lagi baru salah satu adab menyukana gure yang pah yang irsyad tu danyo dan gure yang kamil mukamil hang bi wae hol lain kan. Hang bi nakal hol lain. Apa pada nakal beri wang masalah mantruk. Berarti kagak antar li gurenya barat truk ada di wang masalah mula mengantar gure. Payah tu sebab mio butuh kepada riyazah dan mujahadah. Sebab mio hada gure itu nama makruh kenan, makruh kafi, mana makruh kafi tapi ke ada budak-budak wam dinan lagi contoh hudun baru sedih pada han rumput beramal kan lewat kesempatan beramal sedih. Tapi hana dibarengi deh mengajar ketertinggalan. Yang hana gure bertanggap ke. Yang penting kasi di kami boleh klik dah. Dia tanam pot banyak klik. Melalui hana jamaah dah. Tanam jamaah klik ni tak klik bukan klik sedih tanam pot banyak jamaah. Sedih tanam pot ibu, sedih tanam pot puasa sunat. Puasa sunat ada sih. Dia bukan puasa sunat kau ada puasa ni. Ilmu Ramadan yang lupa. Ramadan kau wajib puasa sunat ni. Tak ada sebakat biar puasa. Oh kan. Wa amma idza warada alaikal qabdu wa lam ta'lam lahu sababan. Adapun apabila datang di atas kamu oleh perasaan kesempitan hidup atau kegelisahan dan tidak kamu ketahui baginya akan penyebab, fal waktu waktani maka bermelawati itu dua boh, nawahna lebo dua boh sekali. Itu manahat uro dan malam. Amali malam dau uro jutahnya. Fal qabdu asbahu syai' bil laili. Maka bermula kesempitan atau kegelisahan itu yang paling menyerupai sesuatu dengan malam. Wal bastu asbahu syai' bin nahar. Dan bermula kelapangan itu paling menyerupai sesuatu dengan urau. Biasanya tak alami kegelisahan. Yang watai dua buah gai dengku mana dia dengan malam urau. Berarti punya kegelisahan ibarat malam, kesenangan ibarat urau. Yang susah tu di penghujung malam. Nanti beli tak kau orang susah dia tak. Ini gambaran tu. Dah kata kiasan ni. Jadi dia tanya susah ibarat malam. Dia tanya senang ibarat urau. Karena urau nak gelap terang, dihampar fikiran. Pengulai ke baca kan. Dia urau suasana ji terang pengulai. Kalau dia orang kan galak ke suasana urau ni malam ni. Nanti gino kalau lapu macam kan. Malam mana? Ada doja tu, nak rokok. Bajet tu, nak jual nak beu di. Putra di malam hanjalan pikiran malam. Malam yang orang nyamun kan hanjalan pikiran. Hari ini tak penuh lampu kerana aktivitas malam lah. Lebih hudip malam ni kan menurut. Memang dia akhir jamun balik keadaan. Dia jamun lebih hudip urau di malam. Malam mana hudip keadaan. Anak udip keadaan, udip manusia kan keadaan, anak udip di malam. Anak bulain di malam, anak kalau rumah. Jadi, pegat de gambaran ini, yang kedanya dalam kondisi dengan susah, dengan gelisah, dah ada depu sebab. Dia depu sebab pakai ilmu yang kali bayar dia. Dia mah ada depu sebab yang you ingat watai dua boh kan, anak lebo. Dia kan urau malam, dia kan malam urau. Berarti menyo susah gelisahnya ibarat malam. Senang kegembiraan ibarat urau. Punya kegelisahan datang di penghujung malam, sebentar lagi kau urau. Ini lagi kegelisahannya akan hilang dalam waktu yang dekat oleh belahan natri. Karena mungkin gelisah tapi lagi mungkin senang tapi. Faida waradal qabdu bighairi sababin ta'lamu fal wajib alaika as-sukun. Maka apabila datang kesempitan atau kegelisahan dengan tanpa sebab yang kamu ketahui, ada kubu sebab. Fal wajib maka bermula yang mestinya di atas kamu itu sukun, merasa tenang di jiwa. Wasukun ala salah satu asya, dan bermula tenang jiwa daripada berada di atas tiga
perkara. Denang daripada aqwal, denang daripada harakat, tindak tanduk, wal iradat, denang daripada mengatur program atau planning iradat. Saat ayat hadapi kegelisahan udip tanpa ada deku sebab, yang mesti ada kedanya perasaan tenang. Apa makna tenang? Ikun bahasa Ina baik pa? Baik pa ni tahu kan? Tahu kan? Orang apa? Apa cer? Apa cer? Ilmu dengar orang ke kan? Apa ilmu film-film anda nonton? Film bergaya anda nonton. Anda nonton gusu, anda sambilan lewat tak urut nonton. Nah, benar-benar tu. Nah, ada nonton gusu, kan ada mau cerita. Oh, ini ikulah baik pani. Baik pani. Di makna sukun itu baik apa? Baik pani. Kita hadapi kegelisahan dan kesempitan udip, baik apa? Baik pani. Baik pani kan kita maksud. Sukun adalah salah satu asya. Anil aqwal wal harakat wal iradat. Haba, tindak tanduk dan iradat. Ini mana baik pani? Baik pani kan maksudnya baik perah-perah mentang. Tindak tanduk dan tenang. Haba dan hana baik-baik atau hana pukul curhat sago sagoje mengadu sagoje ya kan sukun daripada aqwal. Anian hana melakukan tindak tanduk. Hana panik, anian hana iradat. Jadi lego hana program tepu dumna kan hana kita mikir tepu kan. Ailum pasrah ke mangga gatul Allah. Yang mana diam daripada iradat. Tagabuk go. Bagi pukul 5 grup kuda grup pagi. Balik pun. 5 grup pagi kuda jaiku. Betul kan? Ya, anda nak pakai dan salah dia pun. Betul kan? Yang lagi jadi orang yang mengalami kegelisahan yang mendalam juga kan biasa-biasa tenang. Orang lain tak sibuk orang lain baik kadang kan enggaknya susah. Ingat ana ada sepuh. Kan mana sukun? Sukun anil aqwal, sukun anil harakat, sukun anil iradat. Fa in fa'alta dzalik, jika kamu mau melakukan demikian ketenangan atau jangan panik penuh. Fa'an karibin yadhhabu angkal lail, maka dalam waktu dekat hilang daripada kamu oleh malam dengan sebab terbit matahari siang. Maka dalam orang penuh. Jadi gambarkan ibarat kesempitan udipnya ibarat malam. Dia tanya dalam dah hadapi malam dengan taik. Ru'ih kan senang, tak ada beban dia ke tak tengok. Nanti yang tak modern, item dia. Dia tengok. Yang bila bayar sih. Tim yang orang yang pada ke item tengok, tak ada beban. Nak ketai bang bila bunga. Tak ada susah. Tak ada malam kau urut. Benar kesenangan ibarat urut. Kesusahan ibarat malam. Dia tanya dah hadapi malam dalam keadaan tenang. Ya, nak ada tega ke berakhir malam. Tapi punya malam dah hadapi ke dalam keadaan tenang, dajak kena dajak gede, ada trip di malam. Urang lain tak dengun malam. Dia hanangon nak minta dengun. Daduk zero dah dadu. Dajak di Sarawak dia pingun dah dengun. Aku go ai dia. Udah kat ia baca. Apa awal pada malam dah. Dia sampai dia dengun. Dia kembali hai, dajak baru maghrib, angku dia sebut. Dia sebut hai tak maghrib dia malam. Ni malamnya urang dia yang lagi teman pukunan. Mandung. Jadi mio dah hadapi malam kan dengan taik yang trip lebih pada malam. Mue dah tahu. Kedai kafe itu, sejak diri lampu kah begitu, sejak kenai nama begitu. Sebab orang kan hana sama sama orang menjaga malam jauh. Jadi hana ada orang jauh kedai pergi kedai kafe itu ada trip lebih malam. Nanti gambaran orang yang menghadapi kesusahan udipnya kan dengan tenang tapi dengan panik. Jadi baik panik. Jadi ai gengkem lagu dalam filmnya sebenarnya ajaran-ajaran dalam kitab tasawuf mendu. Cuman penggunaan kah tak salah pakai. Tak ya. Oh ya bedu najmen dah jadi bihi atau dah pelai hana uro lah mulai tubik mata uro. Nampak bintang yang kamu mengambil petunjuk dengannya bintang atau kamarun atau bulan tastadhi'u bihi yang kamu mengambil sinar dengannya bulan. Jadi susahnya ibarat malam. Tanya punya hadapi malam dengan tenang, kadang-kadang tak press ada kayak tubik beliun, tak ada mendung kengkatang suasana atau nak bintang lagi urut melaut dia gua kampung kan tanda bintang.
Yang kan maksud bintang wibut ke maksud matahari wibut ni pegah gambaran, no gambaran susah kan digambarkan kan malam. Au syamsun, atau nampak matahari tatabassaru biha, yang engkau melihat sesuatu dengan menggunakan matahari. Dia takalan sesuatu dengan matahari. Dia guna waktu malam hana dia gelap no. Raga-raga jadi matahari kah dia tatabassaran, melihat dengan teliti atau merenungi. Yang kamu lihat dengan teliti, dengannya ada matahari. Wan nujum, itu maksud bintang ini. Wan nujum, nujumul ilmi. Wal kamar, kamarut tauhid. Wal syamsu, syamsul ma'rifah. Tadi kan bintang langit. Bermula bintang itu maksudnya bintang ilmu. Jadi cara menghilangkan kegelisahan dan kekecewaan yang besarnya itu pakai ilmu. Ilmu yang kali dabut kita tahu, ilmu yang kali dabut yang kita tauhid. Yang bintang, tukang bibu tunjuk kepada kita nyo. Wal kamar, kamarut tauhid. Bermula maksud bulan tauhid. Karena katanya orang bertauhid yakini na Allah dan Allah baka. Ilmu baru saat tanya merasa kehilangan segala-galanya, kita masih memiliki Tuhan. Beda dengan Tuhan kau. Tuhan kau mesti lagi orang yang Tuhan kelemo. Dia tak tersebut agama, dia tak salah nak main nangro tengok apa macam. Kalau salah ada berapa, dia kah nak senang orang ngapi. Ulama left lah, ayat drop nak buat pun. Jadi yang boleh nak pegang Tuhan katanya memiliki sifat baka. Karena salah satu sifat yang wajib bagi Allah baka. Hikmat Allah memiliki sifat baka. Saat manusia hilang segala-galanya, hilang harta, hilang keluarga dan hilang anak isteri, hilang memandung, kita masih memiliki Tuhan yang bersifat baka. Beda dengan Tuhan orang lain. Tuhan orang lain maksud Tuhan lemo. Saat kita yang memiliki kesusahan, lemo berkaifi. Tuhan dan Ali mesti Tuhan belum patung. Menghadapi musibah atau gempa. Ternyata kan keluarga dan harta dan yang mendang hancur. Tuhan juga ikut hancur. Jadi susah punya Tuhan na yang hana baka. Tapi Tuhan na yang Allah Taala bere. Karena memiliki sifat baka. Saat nanya merasa kehilangan segala-galanya, saya masih ada Tuhan. Yang beda dengan orang iman kan, engkau orang iman. Ada orang iman hanya istilah kecewa. Karena walaupun segala-galanya hilang, segala-galanya walaupun hana bisa dah dapati lagi, saya masih bisa mendapati Tuhan. Karena Tuhan kita bersifat baka. Jadi baik istilah mana dia tabu dia akan namtun tauhid benda ragu-ragu. Lanjut kaya harus tanamkan dalam jiwa. Maka tauhidnya ibarat bulan yang menyinari kedanya di tengah kegelapan malam. Di tanya hana terombang-ambing dalam perjalanan malam tanya diterangi oleh bulan. Ke tauhid benar. Lanjut ke bulan. Wa syamsu samsul ma'rifah, bermula matahari yang masuk ini itu matahari makrifah. Sebab tanya kau betul-betul makrifah kepada Allah, kata deku bahawa hakikat sesuatu adalah Allah yang tentukan dan memandu naik hikmat di baliknya, yang akan hilang perasaan gelisah penuh. Fa in taharrabta fi zulmati lailika faqallama taslam minal hilal. Dan jika kamu bergerak dalam kegelapan malam kamu, maka sedikit kamu bisa selamat daripada kebinasaan. Lampu Honda butuh, listrik PLN dimati. Yang salah-salah mendapat saja rum berdepat kat jalan Tekongan. Tekongan tak ada berdepat dah. Dah lalu kok. Maka gua mana giu tenang, baik pani. Jadi saat dah hadapi kegelisahan, tenang baik pani. Karena susahnya ibarat malam. Punya malam kita dapat saja hana ada piu, kondisi lampu hana dan tanya akan terjerumus dalam jurang kebinasaan. Maka berkata jika kamu bergerak dalam kegelapan malam kamu tanpa disinari oleh bulan atau oleh bintang, maka lama taslam minal hilak, maka sedikit kamu selamat daripada kebinasaan. Wa'tabir, dan ambil pelajaranlah dengan firman Allah Ta'ala, wa min rahmatihi ja'ala lakumul lail wan nahar litaskunu fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan daripada kasih sayang Allah kepada hamba, jadilah Allah bagi kamu akan malam dan siang, supaya kamu merasa tenang pada waktu malam, dan supaya kamu mencari daripada karunia Allah, mencari rezeki pada waktu siang. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Fa hadza hukumul ubudiyah fil qabdatain jami'an.
Maka itulah hukum penghambaan diri, ketetapan dalam penghambaan diri hamba kepada Allah dalam dua kondisi kesempitan. Baik kesempitan yang diketahui apa sebabnya maupun kesempitan yang tidak diketahui apa sebabnya. Amma man kana waqtuhu al-basat, adapun orang yang adalah waktu atau kondisinya itu memiliki kesenangan jiwa, fala yakhlu min ayya'lama lahu sababan aula, maka tidak sunyi pula daripada bahawa mengetahui baginya kesenangan akan sebab atau tidak. Lagi guna kegelisahan na yang terdepu pu sebab na yang hana menansi kesenangan jiwa, na yang terdepu pu sebab na yang terdepu hana. Yang kiban kondisi kegedanyo, solusi kegedanyo. Wal asbab, bermula penyebab-penyebab yang mendatangkan kesenangan jiwa, salah satu nalai. Ini lagi dikit penyebab yang mendatangkan kegelisahan pun nalai, penyebab yang mendatangkan kesenangan pun nalai. Al-awwal ziyadatun fi ta'at, pertama bertambah dalam ta'at. Ini merupakan sembahyang wajib yang penting asai kana, ini nak peningkatan jamaah. Ini merupakan kita jaga yang wajib-wajib tu, ini nak peningkatan juga ada pupuk yang sunat. Yang merupakan yang sunat kerana 2 rakaat tu dah tambah malam betul 6 lagi duha, betul 8. Tak apa habis bina yang nak riwayat hadis lah. Sampai akal, bidang akal ni. Tapi akal, kita akmal. Jadi ziyadah taatnya termasuk penyebab senang jiwa. Au nawalun fil muta', atau ada pemberian pada zat yang ditaatkan. Yang fi makna min, ada pemberian daripada muta'. Muta' Allah maksudnya. Dan yang dia taat ke Allah mendapat sebuah pemberian, bonus atau anugerah kepada Allah kepadanya, lagi contoh ilmu dan makrifah, yang juga penyebab senang dia. Wasababu sani, sebab yang kedua penyebab datang kesenangan jiwa, tahu nak puasa. Ziyadatun min dunia bikasbin au karamah au hibah au waslah, memiliki tambahan daripada dunia bikasbin dengan sebab memperoleh keuntungan, bikasbin dengan ada usaha atau keuntungan, au karamah atau kemuliaan, au hibah atau pemberian, au silah atau hubungan. Yang berokon na hana tho duri kai duri, yang berokon hana tho mubri kai mubri, yang berokon mengengeci hana tho yang ngempak upati kata. Yang berokon ngempak upati nak ngempak gubernur, ngempak presidennya mandum kesenangan yang sifat duniawi. Ini juga menyebabkan senang. Jadi ziyadah daripada dunia dengan cara memperoleh usaha atau keuntungan, memperoleh kemuliaan atau pemberian atau silatnya hubungan. Wasababu salih, penyebab yang kedua yang mendatangkan ketenangan atau kesenangan lam bil madah wasana minan nas, dengan mendapat puji-pujian daripada manusia. Dipuja oleh orang dajak. Anda pernah nak orang jelah engkau bayar, dipuja oleh orang wa ikbalihim alaika, dan dihadapi atau didatangi oleh mereka itu di atas kamu bitalabi doa minka, dengan meminta doa daripada kamu, ada kebili adaika mencium dua tangan kamu. Ini juga faktor-faktor yang menyenangkan. Terus urung bina lagi doa. Nyawan sebab saat hana truk lada murung mena ganggap pakal orang najak lalu kembantah tak ajak balung hana truk mizro. Yang penyakit ujuk bisa mendatangkan ujuk yang membahayakan. Karena saatnya kaitung di masyarakat yang urung akan merupa-rupa hijak kunjungi danyo ya laki doa ya laki tabarruk. Coba ayu coba anak dia madanyo kaki ego anak pi me badanyo. Kau je buku yang nak susah mudikuh lam-lam pijak badanyo dung pun doa lagi doa pengasih lagi. Yang mioka tadi hadap di manusia dengan dilaki doa ya cium jarak, yang juga salah satu faktor yang menyenangkan. Yang watai kesenangan-kesenangan yang teraih lidahnya gara-gara faktornya cara memakai ilmu untuk keluar dari kesenangannya baik sampai mendatangkan kepada kebinasaan kibar. Oh begau ke. Idza warada alaikal basar, apabila datang di atas kamu oleh kesenangan jiwa, jangan sampai lupa daratan, jangan sampai larut dalam kesenangan. Min ahadin hadhil asbab, pada salah satu ini sebab fal ubudiyah taqtadi, maka bermula
menghambakan diri kepada Allah itu menuntut akan bahawa kamu lihat akan bekasan nikmat dan anugerah daripada Allah di atas kamu. Watena nikmat, watena kesenangan yang luar biasa terasakan. Nah, nikmat yang luar biasa terasakan maknanya yang nikmatnya membuat tanya senang, jangan sampai lupa daratan. Itu yang pertama. Kesenangan jangan sampai lupa daratan. Kemudian yang kedua, cara haji supaya kita mangat betul-betul kita jaga penghambaan diri kepada Allah, tidak terlena dengan kesenangan. Cara yang pertama, ingat bahawa kesenangan yang tanya hadapinya, yang tanya terimanya, yang adalah bentuk daripada nikmat dan anugerah Allah. Kan upaya roh tu. Sehingga bila dia ingat-ingat, dia ingat Allah. Intinya ada kesuksesan roh. Okey, terima oleh manusia kerana tanya kau sukses, kerana tanya kau berhasil, kerana tanya berpendidikan dan selesai S3 dan sebagainya. Apakah orang lain yang terima kerana dikulah, sedih dan tamat. Jadi tak anggap roh, tak anggap nikmat Allah. Tak anggap tanya mendapat kesuksesan di dunia gara-gara upaya sendiri, usaha sendiri. Wajar long sukses. Habis lemo-lemo broken lampu-lampu nuhun-nuhun ke pulau dia rezeki. Anda tengok anugerah Allah. Anda tengok anugerah Allah. Tengok kerja urusi. Tengok kerja roh. Yang cukup bahaya ambil lagi kan. Sebab nak dengar Dewi sudah Devur. Nah, orang daerah Pulau, daerah Sigli lah. Ada dandang betul kulinek kajak di pajan cik lom nak nuhun di kampung habis dah pulau. Ni nuhun di kampung habis pulau untuk bersikulah cucur kejap ke doktoran. Maka saat Dewi sudah hang bisa siapkan kesempatan berfoto lah. Kajak kita foto pajan cik lom nuhun habis dah pulau di kampung. Jadi yang boleh nak berah baik dah anggap kesuksesan yang membuat tanya senang jiwanya gara-gara jasa urusi, jasa nek dia buat pulau nuhun. Tapi harus dianggapnya memandum anugerah daripada Allah. Kan tak abaikan kebaikan ulunyan. Kebaikan ulunyan hanya wasilah atau media perantara datangnya nikmat Allah. Dia salah pakai dia. Dan wahzar dan waspadalah atau hati-hatilah antara syai'an min dzalika li nafsik, bahwa kamu melihat akan sesuatu ni bak demikian kesenangan ketenangan jiwa di nafsik bagi nafsu kamu. Di yang kala ni ada pandang diri kitanya hanadih yang sebagai nikmat dan anugerah Allah. Wa hassinha ayyulazimaha khaufus salaf. Yang bak tahu niskah hanala ayyulazimaha kan Allah. Dan bentengi olehmu akan nikmat anugerah Allah. Akan ku dah bentengi ayyulazimaha khauf, akan bahawa di mulazamah akannya nikmat oleh perasaan takut dicabut nibak apa yang dengannya telah diberi nikmat oleh Allah di atas kamu. Pada tanya dah hadapi nikmat Allah, pada tanya dah rasakan nikmat yang Allah beri, benar perasaan dalam jiwa dia kepada dicabut nikmat kesenangannya. Cara haji yang dah bentengi daripada perasaan ia dicabut nikmat. Bentengi olehmu akan nikmat, akan bahawa di mulazamah akannya nikmat Allah oleh perasaan takut kesalau. Ni bakpu mentang yang dengannya kagumi nikmat dari Allah di atas kamu. Maka adalah kamu mamputan saat tanya kagum pegadah nikmat kesenangannya, adalah kamu itu mamputan dibencikan. Jadi baik sampai tanya je ke benci dari Allah, mana dia gebi ni nikmat. Jadi nikmat yang kagumi dari Allah tanya mendapat nikmat dan anugerah, yang anugerah dan nikmat yang kelang bentuk karena gebi bala yang lidahnya giu bentengi adanya benar dan mulazamah ia tega salah katanya. Sampai nikmat yang kagebinya ke salah mana gebi karena gebi di. Maka bila kau salah mana gebi dia adalah kamu itu yang dibencikan kali yang kesayang. Hadza fi janibi ta'at, yang mencoba sisi taat. Mula salah satu bentuk nikmat itu taat. Tanya mesti senang gara-gara taat. Tanya senang gara-gara
luar biasa kada pergunakan waktu untuk yang nak bernilai ibadat. Dari sia-sia hotel itu. Nyan benaya ke salok dan Allah. Kalau salok nikmat cara umum, tak rampung. Kalau maknanya dia pergi motornya beria dia takut ucap pulang. Dia pergi peng juta-juta beria dia takut berada peng kemenang. Yang maksudnya nikmat taat. Taatnya tak apa nikmat. Lebih taufik kekuatan dalam amal kebaikan juga sebuah bahagian pada nikmat Allah. Yang cara tak bentengi nikmat taufiknya berkekal badannya, benar sabi-sabi khawatir kesalok. Pilih. Jadi selalu dia dengan Allah baik dicabut nikmat yang kami berikan dari dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini dah genggung tapi dah puas dah ni. Ya Allah dangku la tuzigh baik dia ni bersesat hati kamu oleh lebih padanya. Ini kan makna. Benar perasaan dia dikugus salap nikmat tak? Kalau ingat hadza fi janibi ta'at. Ini pada sisi taat. Sebab nyatanya kalau salap nikmat taat, katanya gaji ke mamkut orang yang benci Allah. Ana dia gebi taufik untuk ibadat. Tak tahu alamat izlan baru. Kan gebi katanya kesempatan yang lewat untuk berbuat masih tak ada cita-cita ada program di kubur taat selalu nak kendala. Selalu nak dirintangi le kendala-kendala. Taat ada di kubur pun amalan kebaikan tidak ada kendala. Dia ada kubur amalan kejahatan. Apa yang berdebit dari rumah, bila rumah macam mana? Buat amalan kebaikan, jika nak kendala dia bercobaan. Dia jika bercobaan mudah, hidup dia tidak kali. Hidup dia sampai kali kebaikannya, nanti. Yang berarti dia karena tak sebut tanda khidlan. Allah Taala kah kecuaikan atau kehinakan katanya. Yang kampung di makna hasinha cara tak bentengi supaya nikmat taatnya mengekal kepadanya biar dia salap. Yang kagak nikmat ya Allah selamanya. Sebab yang kagak salapnya kekira adanya mangkut orang yang dibencikan. Ini pada sisi taat wan nawal minallah dan pemberian daripada Allah. Maksud pemberian ilmu dan makrifat. Mamnya kesenangan gara-gara mendamah dunia gimana cara dah hadapinya? Nyala ilmu. Amat ziyadah minat dunia fahiya nikmatun aidan kal ula. Adapun bertambah daripada dunia, kesenangan yang gara-gara faktor bertambah pada dunia, maka dianya bertambah daripada dunia itu nikmat pula. Nikmat sikun. Lebih taufik dalam taat bi nikmat, bertambah kesenangan dunia bi nikmat. Sama lagi pun menu. Cuma waqaf mimma batana min afatiha. Khawatir olehmu daripada apa yang tersembunyi daripada bahaya-bahaya nikmat dunia. Baik terlena ada yang baik terlena pada saat nikmat-nikmat kesenangan dunia biar khaf mimma batana yang makafa. Takut olehmu daripada barang yang tesam, yang samar, daripada bahaya-bahaya yang dapat merusak daripada dunia. Dah. Mam yang senang gara-gara puja-puji dia urung macam cara dah hadapi. Amma madhun nas laka. Adapun puja-puji manusia bagi kamu dan menyebut kebaikan di mereka itu di atas kamu, maka cara menghadapinya yang jangan sampai hilang penghambaan diri kepada Allah. Maka bermula ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah itu menuntut akan syukur nikmat. Taat hanya puja oleh urang yang mudah depu nikmat Allah. Tengok datang kepada gedanya. Karena kita dipandang baik, kadang-kala bukanlah karena kita benar-benar baik, tapi karena Allah menutup aib yang ada pada diri kita. Maka saat kita mendapat puja-puji daripada manusia, jangan menganggap itu satu kesuksesan anda, tapi anggaplah itu satu nikmat yang Allah berikan. Apa nikmatnya? Allah menutup keaiban kamu. Maka ubudiyah itu menuntut akan syukur nikmat dengan apa yang Allah menutup akannya sesuatu tersebut di atas kamu. Waqaf dan takutlah daripada Allah ayyudhira, bahwa penampak li Allah zurrata akan tabuh zarrata akan tabuh bahagian kecil, zarrah yang miskala zarratin, tabuh bahagian yang kecil zarrah. Dan takutlah daripada Allah bahawa penampak oleh Allah akan sebuah bahagian kecil daripada barang yang tersembunyi daripada kamu. Seandainya bahagian kecil tersebut bocor truk,
bocor perutnya. Bayam kaduka, maka dibenci akan kamu oleh kawan yang paling dekat kepada kamu. Jadi saat kita mendapat puja-puji dari manusia bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah menutup aib kita. Adanya Allah menampak sedikit saja aib kita, mungkin kawan yang selama ini dekat dengan kita akan menjauhi. Maka saat mendapat pujian, nak doa lagi baca, ulang-ulang kadang kedua. Saat kita mendapat pujian yang biasa, amalan doa yang sering dibaca oleh Abu Bakar Siddiq, salah sahabat Nabi, saat kita mendapat pujian. Doa ini, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma anta a'lamu minni, ya Allah engkau lebih mengetahui daripada aku. Aku sedang dipuji oleh orang. Allahumma anta a'lamu minni, ya Allah engkau lebih mengetahui daripada aku binafsi dengan diriku. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Allahumma anta a'lamu minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengenal, engkau lebih mengetahui daripada aku tentang diriku sendiri. Engkau lebih mengetahui siapa aku daripada diriku sendiri. Engkau lebih mengetahui. Anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Aku lebih mengetahui siapa diriku daripada mereka yang memujiku. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Ana a'lamu binafsi minhum. Aku lebih mengetahui siapa diriku daripada mereka yang memujiku. Dan baru dalam doa, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ni pampun lung puja-pujian yang dipuja belum ya awak yang dipuji ban sebenarnya. Tak salah dari ji sanad balai tanya ana ada puji tapi kayak puji. Ni pampun lung main sik salung gara-gara puja awak yang dulu. Ni pampun lung ma la ya'lamun, ada yang ada pula awak yang puja lung. Wala tu'akhidni bima yaqulun, baik ni siksa ni hukum lun bima yaqulun dengan puja kelawaknya puja-puji gelun. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dipuji lun dengan sebab naik puja dia lebih gat lagi sangka lek kurang puja lu. Dan doa sering baca dari Abu Bakar. Baik dia mempunyai puja, hing-hing lagi boleh kami dekat. Dia puja dia kok keun alati. Dia ada kurno lain keun utang. Biar sama dia. Kita tanya hana bersyukur dia bila kok nah hana ada biasa malah lidah aku. Salah dia naik bil barang apa lagi dah kun alika jazakallahu khairan jaza. Man lam yashkurillah barang kata orang syukur manusia ni syukur ke Allah. Ni hadis kan. Dia syukur manusia kan. Tak sebut kebaikan ni, tak doa ke dia, dia syukur kepada manusia. Tapi barang apa lagi kok. Walau ada yang inginkan sekecil apapun, tetap ucap terima kasih dan kun jazakallahu khairan jaza. Dan dia takdir lagi dalam doa, Allahumma barik bima razaqtahum. Ya Allah, Nabi keberkatan harta-harta yang karun Nabi rezeki ke awaknya. Awaknya ke orang yang takdir tu tanya. Lagi doa yang ada yang gurung tak tanya. Buat doa yang kau kekok mengkerau anak. Dia dah biasa kadang-kadang mendapat ridha Allah bagi doa yang kalau doa ketika mendapat pujian. Jadi doa ketika dipuji orang agar kita tak lupa daratan. Dua waw darat lalu laut karam dia karam na laut dia membuat pujian ke karam na laut dua waw darat lupa daratan amo kan kalaman fahadhi adabul qabdi wal basti fil ubudiyah. Maka ini yang telah dijelaskan tadi, itulah etika-etika dalam menghadapi kesulitan dan kegelisahan dan dalam menghadapi kesenangan pada penghambaan diri kepada Allah. Amal bastul ladzi la ta'lam lahu sababan, adapun kesenangan yang tidak kamu ketahui baginya kesenangan akan sebab, fahaqul ubudiyah fihi tarkul mas'ul wal idlal was saulah 'alan nisa' wa rijal. Maka hak penghambaan dalam menghadapi kesenangan hati yang tidak diketahui sebab
itu meninggalkan mas'ul. Meninggalkan dalam kita lain kan mas'ul soal. Meninggalkan pertanyaan. Mereka ada demayang. Wal idlalnya menganggap baik diri. Wasaulah menguasai atau menerkam. Sa'il ini sa'il kan dah terkam. Dafa' sa'il, tadafa' orang yang terkam. Saulah menguasai ala nisa datuk ragam daurinang. Jadi biasa tengok dalam kondisi tengah senang, yang biasa galak menyerang kau. Bukan serang dengan lidah atau serang dengan fisik. Galak dah serang kau, galak pegah kau. Yang biasa kan dua. Tengok dalam kondisi senang karena nafsu bermain peran. Kadang-kadang dia dua galak pegah kau, galak pukenan ngerumpi dengan je ke model bu rinang ni yang mitangan untuk pegah kau. Karena kondisi dia dengan senang. Dia kata susah ni galak. Maka ini cara adab ji nyohan ada dukan pu penyebab senang, yang cara ji tinggal soal baik kuat demayang. Baik demayang dia bekal dalam senang dah. Baik demayang ulama Allah. Wal idlal dan baik menganggap orang baik. Dia tak ugak memata kehinaan puji susah tak dia senang. Dumno kaummu hana tamila sajarum. Senang tak berarti. Bangga lah dua kau. Dumno kaummu jarum ganti ana rasalam tiga. Jangankan ubah lain membordrek anda mengenang. Bangga, hana sakit bangga. Jangan anggap hina kau. Yang nak urung musibah, yang kadang pernah salah dengan Tuhan. Yang bahaya kan? Tak anggap pro tegot. Pada salah kau, tak anggap kita tanya hana gebi bala tapu, hana gebi mesakit, kita anggap kot. Tak anggap demeh kalau nyanyi faham libah. Kadang pun lah salah yang ada pu tadi. Tapi ro dah hana gebi bala, hana gebi musibah. Gak tak ada salah sapu. Yang paling bahaya. Maka ini adab gepurno etika ji. Beliau tinggal soal, baik kuat demanyang, baik menganggap diri baik dan baik menyerang orang lain. Buku ragam, buku rina. Allahumma kecuali istibad. Kecuali bahawa katakan salim ilal mamat. Saat ayah dah hadapi kesenangan, dia takkan Allah salim ilal mamat. Ya Allah, selamat dulu, mati. Yang dia takkan doa. Baik tak serang orang, baik tak yang buat orang, baik tak anggap diri baik. Jadi bawa ikut salim ilal mamat. Ya Allah selamat sampai teruk mati. Yang dalam lelaki Allah dia tak gebi ketenangan dan kesenangan batin terjiwa. Wa hadhi adabul qabdi wal basti fil ubudiyah jami'an in aqalta. Maka inilah etika dalam menghadapi kesempitan dan kegelisahan dan dalam menghadapi kesenangan dan ketenangan jiwa fil ubudiyah dalam rangka penghambaan diri kepada Allah jami'an sekalian in akalta. Mereka kata tin mikir ada dua lebih dua buah jilid kitab tulis yang kira dia. Dia tin mikir yang diun nang tulis kasih diun heboh kalimat disip. Wassalam. Kata dia ni ala manita ba'al huda. Kesejahteraan dia orang yang dia ikut betulnya indah mata karahu Syekh Abu Hasan, selesai apa yang telah disebut akannya oleh Syekh Abu Hasan. Wa kalamhu bidzalika hasan. Kalam Syekh Abu Hasan tentang demikian adab-adab kabat dan basat hasan itu bagus. Alhamdulillahilladzi biyadihi sawabihul minan. Puja bagi Allah dan dalam kekuasaannya Allah sawabihul minan. Sawabeknya yang sempurna. Asbiril wudu, sempurnakan olehmu akan wudu. Sawabir, jamak dari sabir. Sawabir yang sempurna daripada al-minan rahmat atau anugerah. Segala puja bagi Allah yang berada dalam kekuasaannya itu anugerah yang sempurna. Allah alam.